Selanjutnya kami mohon perkenan Ketua Kolegium Keperawatan Profesor Dr. Nursalam, BSNM Nurse, dapat menyampaikan sambutan dan arahan. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya pada semua teman-teman semuanya seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Konsil, MDP dan juga Kolegium, Ibu Arini beserta jajarannya yang menyempatkan hari ini untuk mendukung, mensupport kita semuanya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu hari ini untuk memberikan masukan, arahan, dan nanti tentang kebijakan terkait tentang SKP. Yang saya hormati tim verifikator yang hadir di sini juga, beberapa ada Pak Tatang beserta teman-teman semuanya, Bu Ica sebagai Ketua Bidang 3, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para undangan semuanya. Ini Bu hari ini juga sudah rawuh. Pertama, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu, terutama yang menginisiasi untuk kegiatan hari ini sebagai bentuk sosialisasi pengabdian kita, mensosialisasikan terkait tentang SKP. Sekali lagi terima kasih sampaikan. Yang kedua, kami ingin menghimbau kepada teman-teman seluruh perawat yang ada di Indonesia, kita kalau di data, kalau nggak salah ada sekitar 836 ya Pak Tatang ya. Kalau mungkin totalnya mungkin sudah sekarang sudah menjadi 900-an Bu Ses ya. Jadi kita sudah ada 900.000 perawat yang ada di Indonesia dan setiap tahun kita ini pasti verifikasi sekitar 65.000 ya Pak Tatang ya. Kayaknya sekitar 65.000 Bu hari ini sehingga kami benar-benar memerlukan support semuanya teman-teman semuanya. Salah satunya adalah kegiatan hari ini untuk memberikan pemahaman, pengertian ya, supaya nanti kita sama-sama cepat ya, sama-sama enak di dalam pengurusan dalam proses SKP itu sendiri. Kemudian sehingga harapannya di dalam proses nanti di SKP termasuk nanti bagaimana SIP itu bisa diproses dengan segera itu saya rasa menjadi hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jadi kami di kolegium ini, keperawatan ini, kita semuanya perawat itu adalah masuk di dalam kolegium. Jadi kita tidak membeda-bedakan apa ya, ya profesi kita profesi perawat lah, masuk di dalam manapun kita adalah menjadi satu kesatuan ya. Sehingga saya ingin teman-teman semuanya kita bersama-sama untuk mendukung, support program-program yang ada di pemerintah, karena kolegium ini juga bersama-sama mempunyai tugas tanggung jawab kewenangan di dalam istilah saya EKKA, jadi evaluasi dan uji kompetensi. Yang kedua adalah kurikulum, termasuk nanti dalam kurikulum pelatihan, kurikulum pendidikan juga bekerjasama dengan pendidikan, dan juga nanti yang ke berikutnya karena adalah tentang kegiatan-kegiatan yang kita namakan di pelatihan ya. Kemudian ada tentang akreditasi dan yang terakhir adalah anggota. Ya, jadi itu kompetensi ya. Jadi ada evaluasi, kurikulum, kompetensi, kemudian tentang akreditasi mutu dan juga tentang keanggotaan dan kerjasama. Jadi ada 5 itu dan hari ini kita fokuskan di dalam kegiatan di bidang 3 yaitu terkait tentang kompetensi ya. Salah satunya adalah tentang SKP. Di bidang 3 bukan hanya SKP, sebenarnya Bu Ica juga menangani banyak tentang standar kompetensi dan juga di situ ada beberapa poin yang penting lain-lainnya. Itu mungkin pengantar dari kami. Sekali lagi kami ingin kebersamaan ya kita untuk bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebijakan ini dan saya yakin dengan hadirnya pemerintah ya, hadirnya kolegium bersama-sama dengan pemerintah ini menjadi suatu apa ya, langkah yang saya rasa menjadi langkah yang baik sekali untuk kita ke depan. Sehingga semua keputusan kebersamaan kita akan saling kita memberi ya, saling berbagi dan insya Allah kita akan perhatikan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, saya sampaikan dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali kembalikan pada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Salam atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan dilanjutkan pembukaan acara secara resmi oleh Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia kepada yang terhormat Dr. Arini.
Masih di mute, Bu Ses. Masih di mute, Bu Yuni, diaturi. Masih termute. Ya. Oke. Sambut. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Prof. Nur Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang sungguh saya hormati Ketua Kolegium Keperawatan Prof. Nur Salam. Izin Prof, kita bertatap layar hari ini. Kemudian Ketua Bidang 3 Pengembangan Kompetensi Ibu Is Julia Wardani, terima kasih, dan tim Pokja P2KB Kolegium Keperawatan, dan tentunya teman-teman set KKI, tim KER P2KB ini Bu Yuni yang tidak henti-hentinya, dan tentunya para teman-teman sejawat perawat seluruh Indonesia yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini memberikan kenikmatan, rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir sesuai dengan rencana kita. Alhamdulillah Kolegium Keperawatan melaksanakan kegiatan ini, yaitu update informasi Satuan Kredit Profesi Tenaga Keperawatan secara daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna walaupun secara daring, karena memang apalagi siang hari Prof. Nur, ini siang hari ini agak ler-leran juga ini. Kemudian karena semangat untuk kita melaksanakan bagaimana SKP kita lancar, tadi belum dibuka aja di grup, di chat sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah ini yang akan kita fasilitasi nanti oleh Bapak Ibu verifikator dalam pelaksanaan refreshment ini. Nah, Prof. Nur, harapan kami adalah refreshment karena ini dari kolegium sudah bagus, apalagi Kolegium Keperawatan ini aktif-aktif semua, baik itu Pak Tatang, Bu Nining, dan teman-teman semuanya. Kolegium Keperawatan ada 25 verifikator, ini luar biasa, terbanyak di antara yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa melakukan percepatan untuk verifikasi. Sebagaimana dimaksudkan dari pasca undang-undang, tentunya kita paham semua bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek, sehingga wajib memiliki STR dan SIP. Dengan memenuhi kecukupan SKP ini tentunya untuk persyaratan perpanjangan SIP, yaitu pengelolaan kecukupan SKP bagi tenaga perawat ini sangat dibutuhkan. Prof. Nur dan teman-teman dari Kolegium Keperawatan yang saya hormati, bahwa tentunya mengacu pada KMK 1561 2024 sampai dengan saat ini, karena memang nantinya akan diturunkan juga menjadi Kepdirjen Prof. untuk mengakomodir per masing-masing kolegium disiplin ilmu, dan ini sedang berproses. Untuk saat ini masih ke KMK 1561 bahwa Sekretariat KKI bersama Kolegium Keperawatan melaksanakan refreshment ini gunanya untuk kita bagaimana mengatasi kendala-kendala mana saja yang belum, kemudian dalam menghadapi SKP platform seperti apa yang kita tahu banyak yang sampai dengan helpdesk kita penuh karena memang belum terverif, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak jemu-jemunya untuk melaksanakan upgrade dan update sistem yang kita bangun. Nah, kemudian untuk bahwa kita tahu tenaga perawat ini tenaga kesehatan yang terbanyak, menduduki 40% dari seluruh tenaga, ada kalau seluruh nakes itu 1.900.000, Pak. Nah, kemudian kalau STR yang sudah ada STR seumur hidup untuk tenaga perawat saat ini, kita terdata 641.961 dari total seluruhnya STR perawat aktif sebanyak Rp775.736. Sehingga kita armadanya Prof. Nur Salam luar biasa ini yang STR aktif 770.000 sekian. Nah, sehingga kalau kita melihat STR aktif itu tentunya antrian untuk
perpanjangan SIP tentunya sangat padat dan pengelolaan kecukupan SKP ini masih terdapat 304.000 tenaga perawat yang memiliki STR yang belum terdata dalam SKP platform. Maka oleh karena itu sosialisasi dan refreshment secara terus-menerus yang kita laksanakan ini mudah-mudahan bisa diterima semua perawat dan memperoleh informasi secara benar dalam pengurusan SKP. Nah, Prof. Nur, kami memang refreshment dan sosialisasi ini melibatkan verifikator supaya kita semua sebagai penyangga kebutuhan untuk kecukupan SKP secara bersama-sama, Prof. Nur, sehingga nanti bagi-bagi ini, Prof. Nur, tidak hanya kami seluruhnya, sehingga mohon berkenan nanti Bapak Ibu verifikator untuk bisa menindaklanjuti apakah formatnya adalah pada refreshment ini sekaligus nanti pertanyaan-pertanyaan yang tentang verifikasi apakah langsung bisa di-verif dan lain sebagainya. Nah, selain itu kegiatan, yang kedua Prof. Nur yang ingin kami sampaikan adalah dalam rangka sosialisasi dan refreshment secara terus-menerus ini harapannya adalah teman-teman sejawat perawat itu dalam proses pengajuan verifikasi SKP semakin mudah pengajuan secara online, tidak perlu adanya joki atau calung. Kemudian tentunya ranah untuk memenuhi pemenuhan SKP adalah dari mulai ranah pembelajaran, pelayanan maupun pengabdian masyarakat. Nah, ranah pengabdian masyarakat itu tentunya tidak usah berbayar gitu, Prof. Nur, karena ini maraknya kegiatan pengabmas yang berbayar sehingga mendapatkan sertifikat. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama agar pejabat perawat tidak perlu mengikuti kegiatan pengabdian yang berbayar tersebut secara online, karena pengabdian itu kan yang dibutuhkan bakti sosialnya, pengobatan gratis, edukasi yang memang dibutuhkan Bapak Ibu perawat hadir di tempat gitu. Nah, karena memang esensi kegiatan pengabdian itu adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan profesi perawat ini, maka memang tentunya ini juga tidak perlu diperjualbelikan. Nah, sehingga mari Bapak Ibu kita optimalkan dalam membaca masing-masing butir kegiatan, baik itu butir layanan dan butir pengabdian. Nah, saya kira cukup untuk kami hadir pada atau pengantar pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kolegium Keperawatan yang memang Prof, memang saya ini kalau kemarin farmasi karena ada 4 besar tenaga kesehatan yang mempunyai gulungan untuk verifikasi yang tertinggi. Perawat, bidan, TLM, dan farmasi. Farmasi sudah, bidan juga sudah. Nah ini yang ketiga adalah perawat. Terima kasih Prof. Nur. Kemarin saya telepon Pak Tatang bagaimana untuk upaya kita percepatan hal-hal sebagai berikut. Walaupun memang di dalam grup tim penilai kolegium itu memang tentunya aplikasi yang sudah kita ciptakan kita upgrade itu belum sesuai apa yang dikehendaki semuanya, karena untuk memuaskan semua orang itu susah Prof. Nur. Semua harus puas bareng itu susah. Nah ini satu demi satu kita sisir, mudah-mudahan aplikasi yang terbaru ini bisa menjawab sebagian, karena bagaimanapun juga tidak bisa BIM salah BIM, harus semuanya jadi secara bersama-sama. Dan terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari Bapak Ibu kita bergandeng tangan demi sejawat kita supaya sebetulnya bukan hanya gini, oh supaya laporan ke aduannya tinggi, supaya tidak tinggi, tidak demikian. Tetapi memang tujuan utama kita adalah supaya teman-teman perawat bisa terfasilitasi untuk verifikasi dengan baik. Terima kasih, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu pada Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris KKI yang telah menyampaikan arahan dan membuka kegiatan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya
yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu mungkin kita bisa berfoto bersama dulu ya Bu, izin Bu Ses dan Prof. Nur Salam agar kita bisa berfoto dulu di awal ya. Izin, mohon Bapak Ibu bisa membuka kamera terlebih dahulu. Kita akan ambil screenshot. Mohon tim bisa dibantu untuk melakukan screenshot ya secara cepat. Mohon izin Bapak Ibu, mohon bisa dibuka kameranya. Ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator yang luar biasa ya, yang sudah hadir pada siang hari ini, kepada Ibu Nurse Nining Puji Astuti, Sarjana Perawatan, Magister Perawatan, kami persilakan. Selamat siang, Bu Nining. Selamat siang, Bu Yuni. Sehat, Terima kasih. Ibu. Ya, silakan Alhamdulillah. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Kalau kemarin kita dari Kolegium Keperawatan sudah pernah menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua difasilitasi oleh Konsil Kesehatan Indonesia untuk dapat melaksanakan kegiatan ini kembali. Terima kasih kepada Ibu Arini dan juga Prof. Nur Salam karena berkenan untuk membuka kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, setelah pembukaan maka kita akan masuk ke materi. Materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Tatang Sutisna, MKep SPKep MB. Mungkin langsung saja ya Pak Tatang ya, supaya nanti sesi tanya jawabnya menjadi lebih panjang gitu ya Pak ya. Kepada Bapak Tatang, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah jelas, Bu Nining? Aman-aman Pak. Slideshow aja. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini sosialisasi yang berapa kali ya kita sudah lakukan. Kita langsung ke pokok masalah ya tentang kebijakan pemenuhan satuan kredit profesi SKP perawat, ini yang disampaikan oleh tim Pokja P2KB Kolegium Keperawatan. Di mana dasar regulasi kita mengadakan ini adalah ada amanah dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu pasal 12 ya tentang pemerintah pusat daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan di pasal 16 juga ya. Dan ke KMK nomor HK 0107 Menkes garis miring 156J tahun 2024 tentang pedoman pengolahan pemenuhan kecukupan SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditetapkan 20 September 2024 ya. Jadi KMK ini sebagai acuan ya dalam Bapak Ibu melakukan pemenuhan kecukupan SKP. Karena di sini diatur ya beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam pemenuhan kecukupan SKP khususnya untuk perpanjangan SIP. Nah, di pasal 682 bahwa SIP yang dimaksud dalam pasal 681 ini diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi di sini diatur tentang bagaimana sih persyaratan untuk SIP ya, baik yang dia permohonan SIP baru atau perpanjangan SIP yang sudah expire. Nah, ini perlu diketahui bahwa untuk perpanjangan SIP ini ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu STR tempat praktek yaitu surat keterangan bahwa di mana tempat kita praktek dan pemenuhan kecukupan SKP. Mungkin ada beberapa PTSP, DPM PTSP atau Dinas Kesehatan yang masih ada mempersyarati ya syarat-syarat yang lain seperti ada sertifikat. Nah, sesuai dengan aturan itu adalah hanya 3 ya, STR, tempat praktik dan pemenuhan kecukupan SKP. Nah, di pemenuhan kecukupan SKP ini bisa dipenuhi dari 3 ranah. Nah, ini juga diatur di dalam pasal 683 bahwa dari 3 ranah ini adalah mulai dari pelatihan, pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Jadi, ketiga ranah ini yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya dalam pengurusan atau perpanjangan SIP. Karena kalau STR itu kan seumur hidup. Nanti Bapak Ibu pemenuhan kompetensi dalam perpanjangan SIP harus ada
kecukupan SKP yang diatur nanti ya sesuai dengan pedoman. Nah, di surat edaran nomor HK 0201 garis miring Menteri Kesehatan garis miring nomor 6 tahun 2024 bahwa aturan untuk pemenuhan kecukupan SKP itu ada bukti kecukupan satuan kredit profesi, di mana bukti ini yang dimasukkan di dalam sistem Sisdemka Satu Sehat. Nah, bukti kecukupan SKP dibutuhkan hanya untuk perpanjangan SIP yang pertama. Jadi kalau misalkan ada SIP yang kedua atau yang ketiga, itu mengikuti SIP yang pertama. Jadi untuk di keperawatan itu kan ada 2 SIP. Ya, SIP yang pertama dan SIP yang kedua. Jadi kalau misalkan SIP yang pertama itu sudah ada, jadi SIP kedua itu hanya mengikuti saja. Karena kecukupan SKP sudah terpenuhi di SIP yang pertama. Cuma nanti SIP-nya itu masa berlakunya akan sama dengan SIP yang pertama dari SIP yang kedua itu. Nah, di pedoman pemenuhan kecukupan SKP Satuan Kredit Profesi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sudah diatur semuanya, mulai dari bagaimana cara kita untuk melakukan proses pembelajaran, bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan dari 3 ranah itu, pembelajaran, pelayanan, pengabdian masyarakat, itu diatur semua di buku pedoman ini. Makanya Bapak Ibu tolong diperhatikan apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin ada catatan ya yang dari tim verifikator, tolong disesuaikan dengan pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena di situ udah diatur. Jadi semuanya itu tidak asal-asalan untuk mengupload dari pelatihan atau dari ranah pembelajaran atau pelayanan ataupun pengabdian masyarakat, karena sudah diatur di pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP. Nah, Bapak Ibu, proses persyaratan untuk pengajuan SKP ini sudah diproses melalui Sisdemka Satu Sehat, di mana ya di situ ada registrasi. Registrasi itu adalah pemenuhan untuk pembuatan STR seumur hidup. Ya, nah STR seumur hidup ini dokumen yang diperlukan itu adalah ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Itu untuk pengurusan STR. Nah, siapa yang memvalidasi? Kalau STR nanti memvalidasi adalah konsil dan diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri Kesehatan. Nah, perizinan itu ada penjagaan kompetensi. Perizinan itu di dalam bentuk SIP. Di mana untuk mengacu ke SIP ini atau surat izin praktek ini harus dipenuhi dulu satuan kredit profesi, di mana ada kecukupan 3 aspek: pembelajaran, pelayanan, pengabdian masyarakat. Nah, untuk yang SKP ini akan divalidasi oleh tim validator kolegium keperawatan, ya. Dan nanti untuk pemenuhan kecukupan SKP-nya akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga nanti kalau sudah tercukupin bisa melanjutkan untuk membuat atau mengurus surat izin praktek, di mana persyaratan atau dokumen untuk SIP ini adalah 1 STR, tempat praktek, dan kecukupan SKP pada perpanjangan SIP, khusus perpanjangan SIP, ya. Nah, siapa yang memvalidasi? Nanti kalau SIP itu yang memvalidasi adalah Pasyankes atau Dinas Kesehatan. Ya, dia akan memvalidasi kalau SKP sudah tercukupin, sehingga nanti akan diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Sehat atau PTSP Kabupaten Kota untuk SIP sesuai dengan masa berlaku dari SIP-nya. Nah, berikutnya SIP itu Bapak Ibu ada yang pertama kali, ada yang perpanjangan, atau ada SIP yang kedua atau yang ketiga. Ya, SIP yang pertama kali itu adalah SIP yang lulusan kurang dari 5 tahun dengan STR lama yang masih berlaku seumur hidup. Itu untuk persyaratannya. Ya. Dan yang kedua adalah tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelum Undang-Undang 17 2023. Nah, ini yang banyak ada banyak masalah dari teman-teman semua itu adalah ada yang belum mengurus SIP dari awal, ya, sehingga masa berlakunya sertifikat kompetensi itu lebih dari 5 tahun. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dia harus mengikuti uji kompetensi ulang. Ya, kalau nggak salah nanti ada di bidang 1 untuk melakukan uji kompetensi ulang, siap-siap aja. Mungkin Bapak Ibu yang STR-nya lebih dari 5 tahun atau SIP-nya lebih dari 5 tahun masa berlakunya, dan dia harus mengikuti uji kompetensi.
ya. Mungkin nanti di bulan Juni kalau nggak salah ada untuk uji kompetensi teman-teman yang masa STR-nya lebih dari 5 tahun. Nah, persyaratannya apa? Kalau yang kurang 5 tahun itu adalah STR dan tempat praktek. Ya, kalau yang lebih dari 5 tahun itu STR, tempat praktek dan bukti pemenuhan kompetensi, itu yang saya tadi sampaikan, ya. Dan masa berlakunya sama 5 tahun, ya. Nah, sedangkan perpanjangan STR lama yang masih berlaku atau seumur hidup, nah persyaratannya adalah STR, tempat praktik dan bukti kecukupan SKP yang masa berlakunya nanti 5 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus diperhatikan di sini adalah masa berlaku SIP, tolong diperhatikan ya, mulai kapan sampai dengan berakhirnya kapan, harus dicek ya, jangan nanti pas udah mepet baru dicek gitu ya. Nah, SIP yang kedua atau yang ketiga, STR lama yang masih berlaku. Jadi untuk perawat itu SIP yang kedua ya, jadi tidak ada SIP yang ketiga. Nah, kalau SIP 3 untuk tenaga medis ya, jadi untuk perawat itu SIP yang kedua. STR yang lama yang masih berlaku atau seumur hidup, yang pertama persyaratannya STR, SIP yang pertama dan atau SIP yang kedua, tempat praktek dengan STR yang masih berlaku. Jadi untuk pengurusan itu dengan membawa SIP yang pertama gitu. Jadi kalau misalkan SIP yang pertama udah keluar, otomatis dia sudah tercukupin SKP-nya. Ya, gitu. Jadi tidak perlu untuk pemenuhan kecukupan SKP. Mungkin nanti dari DPMPTSP akan mengecek dua di sistem, ya, apakah sudah tercukupi atau belum di sistem yang pertama kan gitu ya. Kalau tercukupi nanti akan keluar SIP yang kedua. Nah, ini proporsi ranah Bapak Ibu semuanya. Jadi ini perlu diperhatikan karena banyak teman-teman yang mengupload ya sertifikat atau baik dari pembelajaran, pelayanan atau pengabdian masyarakat itu berlimpah gitu. Jadi dari sekarang tuh harus melihat proporsinya. Berapa persen sih yang perlu dicukupin untuk pemenuhan kebutuhan SKP ini? Pembelajaran itu 45% dari jumlah 50 SKP yang harus kita kumpulkan, gitu ya. Jadi nggak perlu banyak gitu. Kalau 45% kurang lebih di 22 atau 23 SKP ya, itu dalam 5 tahun. Ya, kalau dihitung dari per tahun itu akan lebih kecil lagi. Nah, di pelayanan itu minimal 35%, kurang lebih 17 atau 18 SKP yang harus dikumpulkan. Nah, pengabdian masyarakat minimal 5%. Kalau 5%, 2 SKP atau 3 SKP udah cukup, ya, atau 2,5 SKP udah cukup untuk pemenuhan kebutuhan SKP. Ya, nah dari ketiga ranah ini yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau misalkan pembelajaran ada Pak, saya pembelajaran udah 100, ya, pelayanan udah lebih, tapi pengabdian masyarakat tidak ada, tetap aja ya. Jadi ketiga ranah ini harus tercukupi semua, sehingga Bapak Ibu melihat di dashboard yang sistem K1 Sehat itu semua tercukupin ya. Kalau tidak tercukupin nanti tidak akan ada tulisan tercukupin. Kalau misalkan dari setiap ranahnya ada yang belum memenuhi target capaian untuk SKP-nya. Ya, nah untuk pembelajaran itu melalui platform digital pembelajaran kesehatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya, karena di bulan Maret 2024 itu udah mulai itu untuk pembelajaran melalui platform digital LMS pelatihan sehat. Jadi kalau misalkan sudah terintegrasi nggak perlu diupload lagi, karena masih ada Bapak Ibu yang di reject ya untuk upload dan sertifikat itu, karena dia print lagi, setelah di print dinaikin lagi gitu, nggak perlu ya, karena udah otomatis kita udah tervalidasi di situ, jadi nggak perlu di-upload lagi, kecuali kalau misalkan di bawah tahun 2024 Maret itu ya. Kalau yang masih kekurangan cukupan SKP ada sertifikat itu yang masih bisa di-upload ya. Nah, kalau pelayanan itu satu sehat, electronic medical record ya, atau logbook kalau misalkan ada yang disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada gitu ya. Terus pengabdian masyarakat juga ada bakti sosial, relawan dan yang lainnya, itu juga dalam bentuk berita acara atau format sesuai dengan di pedoman. Nah, ini Bapak Ibu target pemenuhan SKP itu per 5 tahun. Untuk perawat adalah 50 SKP ya. Jadi kalau 50 SKP itu diproporsikan sesuai dengan 3 ranah itu akan tercapai kebutuhan untuk SKP-nya ya, dari ranah pembelajaran, pelayanan, pengabdian itu bisa terpenuhi ya. 45 SKP di sini ada tercantum ya, 22,5 SKP ya. Kalau misalkan lebih ya nggak masalah ya. Nanti mungkin tapi jangan sampai kurang. Pas saya 25 misalnya itu, atau pas saya 23 nggak apa-apa lebih.
ya. Nanti kalau lebih, kalau misalkan masih 22 kurang 0,5, tetap di situ akan tidak tercukupin karena ini melalui sistem, ya. Nah, penggunaan platform sebagai portal pemenuhan SKP. Jadi pemenuhan SKP itu melalui platform pemenuhan kecukupan SKP yang Bapak Ibu nanti akan coba lihat itu di sistemnya, ya. Jadi proses pemberian SKP itu nanti kegiatan usulan, ya, maksimal 14 sebelum kegiatan, penempatan kegiatan nilai SKP berkegiatan, ya, ini oleh kolegium keperawatan, kegiatan oleh peserta nanti, ya. Terus ada riwayat SKP peserta, nanti ada SKP platform, ya, di sini. Dari SKP platform ini nanti ada SKP final yang dipenuhi dari kegiatan 3 ranah ini, ya. Nah, 3 ranah ini akan nanti muncul di dashboardnya SKP sistem satu sehat, ya, sehingga akan keluar kecukupan SKP sebagai salah satu syarat perpanjangan SIP, ya. Itu untuk proses pemberian SKP-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan pas saat Bapak Ibu login platform Piaseso Satu Sehat SDMK Satu Sehat adalah yang pertama, tolong saat memasukkan, ya, atau mendaftarkan diri, ya, itu data email itu harus sesuai, ya, email Bapak Ibu semua, jangan email yang lain, dan emailnya juga bisa dibuka gitu, ya, jangan asal memasukkan email karena nanti ini akan dipakai seterusnya, ya. Nanti ada kata sandi, ada CAPTCHA, ya, nanti masuk untuk pendaftaran karena ini akan terintegrasi dengan SKP platform pelataran sehat, pengurusan SK dan perizinan, ya, di sini. Jadi harus benar-benar memasukkan data-data yang ada di Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam beranda, ya, beranda sini untuk profil Bapak Ibu di SISDMK Satu Sehat, sehingga Bapak Ibu bisa melihat, ya, di sini melihat satuan kredit profesi kecukupan SKP apakah sudah tercukupi atau belum, ya. Capaian SKP berdasarkan periode SIP yang tervalidasi oleh SISDMK Satu Sehat, ya, sehingga Bapak Ibu kalau pas sudah memasukkan atau ikut pembelajaran tentang SDMK Satu Sehat atau pelataran sehat, nanti update SKP di sini, ya. Jadi SKP yang harus diupdate nanti sehingga ada perubahan total SKP yang dikumpulkan di sini, gitu, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, dari beranda, profil, pengajuan STR, ya, pengajuan STR, logbook, ya, SKP platform. Nah, ini semua harus dipenuhi, ya, dilengkapin datanya. Karena kalau datanya nggak lengkap nanti tidak akan ditemukan. Tim validator tidak akan menemukan data Bapak Ibu semuanya, kan, gitu, ya. Jadi itu harus benar-benar dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, proses validasi data keprofesian ini penting Bapak Ibu, ya. Nah, di sini untuk bisa melayani penggunaan Satu Sehat lebih baik mulai 11 Juni 2024 penggunaan Satu Sehat SDMK bisa melengkapi data profesinya, ya. Fitur ini berguna untuk melengkapi dan memperbaiki data profesi. Di profil ini ada data diri, ada keprofesian, ada pekerjaan, ada kontak darurat, ada data pendukung. Data pendukung itu ada nomor rekening atau dan yang lainnya, ya. Ini juga harus dipenuhi. Kenapa? Kalau ini tidak terpenuhi, SCR-nya tidak ada, data terbit SCR tidak ada, nanti juga berpengaruh terhadap validasi, sehingga validasinya tidak akan ditemukan. Pak, saya udah berbulan-bulan kok nggak divalidasi, gitu, ya. Gitu. Kenapa? Karena tidak muncul di data platform untuk yang penilai atau tim verifikator. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan temukan. Makanya dari sekarang tolong, ya, buka SISDMK Satu Sehat, lengkapi profil Bapak Ibu semuanya, ya, pengajuan SR, SKP platform, dibuka-buka semuanya, ya, yang ada di dashboard di sini, tolong dibuka, ya. Nih, pilih menu profilnya, ya, pilih tab keprofesian, pencet gambar pensil di sini, ya. Jadi untuk merubah, gitu, ya. Jadi bisa melengkapi data dari Bapak Ibu semuanya, ya, ini. Nah, ini, ya, yang penting juga untuk keprofesian. Ada Bapak Ibu yang salah memilih jenis profesi. Contohnya, ini kan bisa dipilih nih, jenis profesinya misalkan dokter, gitu, ya, kompetensinya yang lain, sehingga ini tidak akan muncul di tim verifikator dari kolegium, gitu, ya. Jadi harus benar di sininya. Jadi perawat atau nurse nanti kompetensinya apa, ya, nurse atau vokasi atau spesialis komunitas,
keperawatan anak atau yang lainnya. Ini juga harus benar diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena nanti ini akan berhubungan dengan LMS pelatihan sehat. Jadi kalau misalnya ada penyelenggara, dia ada target peserta ya, ada target peserta yang harus ikut. Jadi dia akan memilih nih untuk siapa aja sih inti kegiatan pembelajaran ini. Nah, kalau misalkan di situ tidak sesuai dengan Bapak Ibu semuanya, ya, berarti Bapak Ibu tidak akan tertautkan nilai SKP-nya yang dari pelatihan sehat ini. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini proses validasi ya. Proses ini bertujuan untuk memunculkan periode SIP di dalam SKP platform. Nah, di sini Bapak Ibu, di menu pekerjaan ini penting banget. Ya, di menu pekerjaan ini silakan tulis pekerjaannya apa. Ya, di sini ya. Diubah nanti edit, klik di sini ya. Nanti pekerjaannya apa? Terutama yang SIP 1 atau SIP yang kedua. Ya, tanggal mulai bekerja, tanggal lahir bekerja, status bekerja, ya, kontak status pekerjaan, ya, lokasinya, nomor SIP, tanggal mulai SIP dan berakhir SIP. Ini yang penting. Nah, pastikan data SIP aktif terisi lengkap khusus pada tanggal berakhir SIP. Ya, kenapa? Kalau ini Bapak Ibu tidak lengkap untuk data mulai tanggal SIP, nanti tidak akan muncul data Bapak Ibu di tim verifikator. Ya, tadi saya bilang bahwa kalau misalkan Bapak Ibu mengajukan, kok saya nggak divalidasi, ternyata ini tidak diisi. Ya, ada Pak yang sudah terisi, tapi tidak tervalidasi di sini. Masih proses. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada tulisan di sini proses, berarti belum tervalidasi. Harus bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan hubungi bagian SDM dari institusi masing-masing, ya. Nah, nanti akan memvalidasi, oh benar ini adalah dari rumah sakit A gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena ini penting ya. Datanya tervalidasi ya, dan nomor SIP dan tanggal mulai SIP itu ada di situ. Nah, ini ya tanggal terbitnya juga diisi ya, tanggal terbit SIP, mulai bekerja dan tanggal berakhir SIP untuk melihat bahwa data Bapak Ibu lengkap dan ada di tim verifikator untuk dilakukan verifikasi. Dan terakhir ada disimpan. Ya, jangan sampai udah diisi nggak disimpan kan gitu ya. Nanti tidak akan tersimpan di dalam sistemnya. Nah, berikutnya adalah ini tanda ini ya, proses. Berarti kalau diproses ini berarti belum tervalidasi. Ya, Bapak Ibu tidak akan tidak akan ditemukan di data validasi di kolegium ya. Jadi harus dalam bentuk tervalidasi ya. Tulisan di sini tervalidasi. Jadi tolong dicek dari sekarang ya, jangan sampai salah gitu. Nah, ini dashboard pemenuhan kecukupan SKP ya. Bapak Ibu bisa melihat dari sini. Ya, di dashboardnya. Ini ada SKP, Satuan Kredit Profesi. Nah, total SKP 34 misalkan ini. Ini ada tulisan tidak tercukupin. Kenapa belum tercukupin? Karena di sini ada ranah SKP pembelajaran sudah sesuai 21 22,5 ya. Sini ya, di sini ada yang warna hijau, ini belum mencukupi karena targetnya adalah 22,5. Ini baru 21. Pelayanan targetnya 17,5. Di sini ada 11 gitu ya. Nah, pengabdian di sini 2,5, ini baru 2. Jadi kurang 0,25, 0,5 itu masih belum tercukupin. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah ngisi, udah ikut seminar, udah pelatih di LMS, udah upload, udah validasi, baru update SKP. Nanti ini akan otomatis berubah, gitu ya. Ini jangan sampai salah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini contohnya tampilan dashboard seperti ini. Jadi bisa dilihat nih, kumpulan SKP berapa sih? Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah Bapak Ibu, Pak, saya kok udah 100 lebih gitu ya, dari pembelajaran, pengabmas, terus pelayanan. Tapi kok di sini tidak tercukupin? Apa yang mungkin salah di situ? Karena Bapak Ibu mengupload sertifikat atau kegiatan itu di luar dari periode SIP. Ya. Jadi kalau misalkan dia di luar periode SIP, itu tidak akan muncul di dalam dashboardnya. Makanya hati-hati dalam mengupload atau melakukan kegiatan-kegiatan dari pembelajaran, pengabmas maupun pelayanan. Ya, harus disesuaikan dengan periode SIP-nya supaya nanti di dashboardnya sesuai dengan yang Bapak Ibu capai. Ya, nah ini di sistem ya, bagaimana Pak cara untuk saya melihat ya apakah udah tercukupi atau tidak? Boleh dilihat, dicek NAMED dan NAKES.
ya. Nah, web nakes ini masuk di kki.go.id, ya. Nanti dicek di situ apa tenaga medis atau dicek sebagai tenaga medis atau menggunakan nama atau masukkan kunci pencarian, ya. Bisa dicek di sini, nanti akan terdata Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti ini tampilannya nanti, ya. Oh, ini apa yang tercukupinya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga harus dilengkapi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, fitur upload mandiri untuk kegiatan bernilai SKP yaitu kegiatan pembelajaran sebelum 1 Maret 2024. Ya, sekarang masih ada nih Bapak Ibu ya yang mengupload ya kegiatan-kegiatan di tahun 2025 khusus pembelajaran ya. Jadi nggak bisa. Kenapa? Di atas 1 Maret 2024 ini semua udah melalui pelataran sehat ya, LMS pelataran sehat. Jadi Bapak Ibu ya yang di bawah 1 Maret 2004 baru bisa dilakukan upload gitu ya di 1 Maret 2004. Misalkan ada kegiatan-kegiatan dari organisasi profesi atau kegiatan-kegiatan yang misalkan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya, Dinas Kesehatan ya, Puskesmas atau rumah sakit ya, kegiatan-kegiatan itu apa apa itu bisa diupload untuk diberikan SKP-nya. Ya, ini yang harus yang upload mandiri di SDNK Satu Sehat ya. Bagaimana cara untuk menginputnya? Jadi, lihat nih kegiatannya apa ya, kegiatan internasional atau luar negeri, apakah sebagai pembicara atau sebagai peserta, nanti tinggal diklik di sini ya. Di input, nanti masukin apa namanya sertifikatnya yang sudah di scan ya, baru nanti akan divalidasi dan diverifikasi oleh apa namanya tim verifikator ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengikuti di pelataran sehat ya, itu udah otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk diupload lagi. Jadi yang diupload cuma di ranah B dan ranah C ya. Nah, ini apa namanya cara upload ya Bapak Ibu. Lihat acaranya apa, lama waktunya apa, kegiatan nasional atau internasional atau lokal gitu ya. Tempatnya di mana, penyelenggara siapa, ya nanti diupload waktu kegiatannya kapan, baru nanti ini akan divalidasi ya, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Nah, diperiksa, ini telah diperiksa. Jadi kalau misalkan ada belum diperiksa, ada setelah diperiksa, apa ya, kalau dia diperiksa dan bisa dilakukan di accept ya sama teman-teman tim verifikator tuh kalau datanya lengkap dan dokumennya sesuai ya. Oke, nah ini proses verifikasi nanti berdasarkan periode akhir SIP-nya ya. Nanti akan dilakukan verifikasi sesuai dengan apa namanya masa berlaku SIP dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala, silakan menghubungi email helpdesk.kemkes.go.id ya. Silakan namanya ditulis, nicknya apa, profesinya apa, kendalanya apa, periode SIP-nya kapan ya, screenshot kendalanya apa. Jadi itu sebagai buktinya ya, sehingga nanti tim helpdesk akan mengatasi masalah yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ranah penggunaan SKP tenaga kesehatan ya, ada 3 ranah A, B, dan C. Ini semua profesi sama ya, baik medis atau tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya juga ranah A pembelajaran, ranah pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Semua ini sama yang kayak tadi ya. Kalau di ranah pembelajaran, pelatihan atau non pelatihan, seminar, workshop, konferensi ya, pembelajaran mandiri dan learning, ini juga nanti masuk di pelataran sehat sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan yang melihat apa yang ada di LMS pelataran sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah yang akan dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nanti di pembelajaran ini Bapak Ibu bisa melihat di dashboardnya. Oh, total semua pembelajaran ada 2. Pembelajaran selesai cuma 1, total SKP-nya 4 gitu ya. Jadi semuanya akan seperti ini. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan, kan suka dimintakan nomor NIK ya, mintakan nomor NIK atau sudah terdapat di LMS pelataran sehat karena untuk supaya ada tampil di LMS di pembelajaran ini ya. Nah, berikutnya ini ranah pelayanan ya. Ada pemeriksaan diagnosis, pemeriksaan laboratorium, nanti mungkin di sini ada turunannya ya dari ranah ini. Yang berikutnya adalah
masih ranah pelayanan, ya, penanggulangan KLB, diskusi. Jadi tidak hanya kegiatan Bapak Ibu semuanya kegiatan asuhan keperawatan saja gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diikutin oleh Bapak Ibu semuanya. Baik penelitian, publikasi, ya, pendidikan lanjut yang sejalur dengan gelar, misalkan dia dari D3 keperawatan langsung ke nurse, ya, atau ke nurse spesialis, ya, atau sebagai manajerial atau kegiatan berkaitan dengan keprofesian, Ibu sebagai penentu mutu, sebagai komite, ya, di perawatan, atau sebagai reviewer atau sebagai penguji di uji kompetensi, itu juga bisa dijadikan SKP, ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di pengabdian itu kegiatan pelayanan medis. Makanya di sini tolong tadi yang disampaikan Bu Ses KKI itu bahwa Bapak Ibu harus hati-hati, ya, bahwa untuk pengabdian ini tidak ada yang berbayar gitu, ya. Jadi dan tidak ada yang online pengabdian itu. Jadi pengabdian itu harus dia bertemu lah, namanya pengabdian kan, harus tetap muka dengan misalkan memberikan penyuluhan gitu, ya, atau pengabdian untuk pengobatan, pemeriksaan kesehatan gitu. Itu juga harus langsung, ya. Dan ini ada syarat-syaratnya. Ya, kegiatan pelayanan medis pengobatan massal itu juga ada syarat-syaratnya, ada berita acara kegiatannya, ada dokumentasinya, itu yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu bayar terus online nanti di-reject sama tim verifikator gitu, ya, harus hati-hati. Udah ngikutin, udah bayar, kok di-reject gitu, ya. Jadi nggak diterima, itu ditolak. Karena kenapa? Karena tidak sesuai. Ya, karena ada yang ngikutin dia tinggalnya di Kalimantan, ngikutin kegiatan yang di Surabaya, misalkan gitu. Kan nggak mungkin untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu. Makanya harus yang real aja. Banyak loh masyarakat yang di lingkungan sekitar Bapak Ibu, ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan keilmuan Bapak Ibunya untuk melakukan penyuluhan gitu, ya. Jadi nggak perlu yang repot-repot, ya, itu juga bisa terpenuhi karena cuma 5% kan, 5% itu kan 2,5 SKP gitu, ya. Kegiatan Bapak Ibu 2 kali pengabdi dalam 5 tahun kan bisa gitu, ya. Makanya harus dikumpulkan dari sekarang gitu, jangan mepet-mepet, ya. Itu yang harus diperhatikan. Atau terlibat dalam organisasi keilmuan gitu juga bisa diajukan sebagai ranah pengabdian atau penyuluhan, ya, sebagai narasumber publik di media atau di media massa. Nah, ketentuan teknis SKP ini sama, ya, tadi yang seminar, workshop, dan simposium pembelajaran mandiri ini juga bisa ikutin oleh Bapak Ibu semuanya. Dan ingat bahwa indikator untuk workshop ini harus ada hands on gitu, ya. Jadi nggak ada workshop yang online gitu, ya. Jadi harus ada hands on untuk keterampilannya, karena yang output dari workshop ini adalah ada peningkatan keterampilan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kegiatan peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, kompetensi, ya. Jadi ada kegiatan materi spesifik keprofesian itu harus melibatkan nursingnya, perawatannya, gitu, ya. Makanya kalau misalkan ada kegiatan yang tidak melibatkan perawat, berarti dia belum spesifik ke keprofesian, gitu, ya. Dan ada juga materi kesehatan umum, itu bisa mendapatkan SKP. Kalau misalkan dia seminar, ada 2 SKP, kalau workshop ada 3 SKP. Dan ada juga yang non kesehatan, tapi itu harus diikutin oleh sebagai pengetahuan. Boleh diikutin tapi tidak mendapatkan SKP. Ya, ini juga masuk sini. Nah, kegiatan itu ada lokal, ada nasional, dan ada internasional. Tergantung Bapak Ibu mengikuti yang mana kegiatannya, ya, dengan nilai SKP yang disesuaikan dengan jam efektif pembelajaran, yaitu 60 menit untuk setiap kegiatannya. Ya, nah ini materi umum. Kebijakan kesehatan, keselamatan kesehatan kerja, pencegahan infeksi atau PPI, standar registrasi, INASIBIJIS, klaim JKN, EWS, manajemen nyeri, dan yang lainnya. Ini bisa dibaca, ya, Bapak Ibu, untuk kesehatan umumnya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal lihat aja nanti di pelataran sehat itu mana termasuk materi umum atau termasuk ke spesifik keprofesian. Kalau spesifik keprofesian berarti ada materi-materi tentang asuhan keperawatannya gitu, ya. Ada materi-materi yang narasumbernya adalah perawat yang profesional, yang emang layak dan kompeten dia di bidangnya. Oke, non kesehatan, tata kelola keuangan, public speaking, kepemimpinan, ini kan perlu, ya. Penyusunan SOP rumah sakit perlu, tapi ini non kesehatan. Jadi boleh diikutin, tapi tidak mendapatkan SKP, ya. Ini sebagai dasarnya, ya. Penulisan diagnosis itu melakukan apa? Ini ada juknisnya, ya, juknisnya yang melakukan itu, dan SKP yang diberikan itu, Pak, berapa SKP diberikan? Bapak Ibu tinggal upload aja. Nanti yang menentukan SKP itu adalah dari tim penilai Kolegium Keperawatan berapa layak SKP-nya yang diperlukan. Jadi bisa melihat dari pasien atau bisa melihat dari
tindakan keperawatan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, ingat ya, tindakan keperawatan yang Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Ini sebagai peneliti juga ada nilai SKP-nya, peneliti utama atau anggota yang lain. Nah, ini juga diturunkan sesuai dengan profesi kolegium masing-masing. Nah, ini ya contohnya ranah pelayanan praktek profesional, contohnya pemeriksaan diagnosis, jadi melakukan screening, triase, melakukan pengkajian, ya menganalisis. Nah, ini ada turunannya, mungkin ini lagi diproses ya di Kementerian Kesehatan. Nanti Bapak Ibu sebagai juknis nanti kalau pemeriksaan diagnosis apa aja sih yang bisa dilakukan oleh keperawatan itu, ya nanti bisa ada di sini. Nah, ini juga tingkat sederhana, teknologi sederhana, tingkat menengah atau tingkat lanjut. Ini juga nanti akan dikaji Bapak Ibu dinasnya di mana, prakteknya di mana, tindakan yang dilakukan apa, ya nanti akan dikaji berapa nilai SKP yang akan dipenuhi oleh Bapak Ibu. Kok saya udah memasukkan berapa pasien yang banyak, kok nilai SKP-nya cuma 10 misalkan itu, kok SKP-nya cuma 2, karena disesuaikan ada nilai maksimal dalam 5 tahun itu, ya maksimal 5 tahun untuk intervensi keprofesian itu misalkan di 15 SKP, berarti dia mentoknya di 15 SKP, ya. Jadi harus mencari yang lainnya dulu, yang lainnya lagi, ya. Karena di pelayanan itu kan 17,5. Kalau 15 SKP tinggal berapa SKP yang perlu dipenuhi. Ini melakukan pemeriksaan kesehatan MCU, ya. Jadi ini juga bisa dilakukan teman-teman di ranah di dinas dimanapun itu bisa dijadikan nilai SKP, ya, atau kegiatan dengan hubungan penekolegal. Juga bisa, ya, atau penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB, wabah, itu juga bisa diajukan, ya. Tapi harus ada buktinya. Nah, buktinya ini yang harus diupload oleh Bapak Ibu semuanya. Apa buktinya? Ya surat tugas, laporan kegiatannya, ya, atau bukti dokumennya, itu dibikin dalam satu PDF, nanti diupload, nanti akan dikaji. Nah, ada juga yang hanya mengupload fotonya saja, gitu ya, itu juga jangan sampai seperti itu. Tapi harus ada kegiatan apa ini, kan kita melihat foto-fotonya bisa aja kan itu yang lain gitu ya. Tapi harus ada bukti surat tugas dan laporan kegiatannya, ya, laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, ya, pendidikan lanjut keprofesian, ya, contohnya dari nurse atau magister spesialis 1 atau dokter spesialis 2 disesuaikan dengan linear keperawatannya. Ya, penelitian juga ada peneliti utama, peneliti anggota. Nanti Bapak Ibu tinggal upload saja, ya. Kalau misalkan bingung untuk menulis SKP-nya berapa, nanti tim verifikator akan menilai berapa SKP yang layak diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan pelayanan ini yang bisa di Bapak Ibu capai, ya. Jadi 17,5 untuk SKP pasti akan tercapai, ya, dengan beberapa kegiatan yang difasilitasi di sini. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya. Ini juga clinical care manager pelaksana program puskesmas juga bisa dijadikan sebagai SKP pelayanan, ya. Ini peran pengabdian, ya, seperti ini. Ada pembuktiannya, ya, pembuktian sertifikat atau SK-nya atau bukti-bukti yang lainnya yang bisa dicapai. Nah, untuk penyuluhan ini, makanya di situ kan ada lembaga atau komunitas peserta minimal 20 peserta itu untuk penyuluhan itu, ya. Jadi nggak hanya 1 atau 2 orang, tapi ada minimal di 20% untuk penyuluhan itu. Nah, ini program khusus TBC dan PKG juga sebagai bisa dijadikan untuk sesuai dengan edaran, ya, bahwa itu bisa dijadikan nilai SKP untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk perawat atau perawat spesialis, ya, besar serta kredit profesi itu ditentukan di sini, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditugaskan, ya, sebagai petugas di penanggulangan TB, ya, gitu ya, boleh diajukan sebagai pelayanan, ya. Nah, pelayanan, melakukan penapisan, ya, pemberian pelayanan keprofesian tertentu. Ini juga Bapak Ibu bisa dibaca untuk perawat, karena perawat itu bisa masuk kemana saja, ya, untuk kegiatan-kegiatan pengabdian di bidang kesehatan. Ini ranah pelayanan sama, ya, kayak tadi. Jadi Bapak Ibu bisa dicek di situ. Nah, fitur upload mandiri ini seperti ini yang tadi, ya. Ranah A pembelajaran sebagai moderator atau sebagai pembicara, nanti input dokumennya nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator, ya. TB juga sama, ya. Program pemeriksaan kesehatan gratis juga yang sekarang diprogramkan, ya, itu juga bisa diinput untuk teman-teman yang di puskesmas mungkin, ya, ini, ya. Jadi silakan untuk diupload, banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diupload di pelayanan untuk di ranah B ini. Ranah C juga sama, ya, sama kayak tadi kan ada program penyuluhan untuk TB, ya, pemeriksaan kesehatan gratis untuk yang
apa yang program sekarang atau pengobatan massal atau yang masalah yang lainnya. Itu juga atau penugasan khusus ya, tenaga kesehatan atau yang lainnya. Ya, atau tim haji juga dia masuk ke dalam pengabdian masyarakat. Nah, ini ya contohnya untuk pelayanan ya yang sama yang tadi ya, ini juga bisa dicek Bapak Ibu semuanya tercukupi atau nah ini yang tidak kalah pentingnya ya. Contohnya Bapak Ibu jangan sekali-kali untuk memodifikasi atau sertifikat itu palsu gitu ya. Nah, karena apa? Karena tim verifikator itu sudah paham, udah lihat ya, apakah dia sesuai atau tidak. Ya, contoh ini, kegiatan itu tahun 2025, senilai 5 SKP ya di sini ya. Nah, diupload lagi, sedangkan ini kegiatan ini kan udah nggak perlu diupload lagi ya. Jadi ini udah otomatis DNS pelataran sehat. Bapak Ibu upload. Yang kedua, seperti ini sertifikatnya ya. Namanya siapa, nanti di barcode-nya beda lagi. Hati-hati ya. Atau Bapak Ibu harus hati-hati, jangan asal untuk mengupload kegiatan-kegiatan. Contohnya ini ya, sertifikatnya namanya siapa? Sebelum 1 Maret 2004 ini tahun 2022 sesuai ya. Tapi scan barcode-nya tidak sesuai dengan apa yang tertera di nama di atas ini ya. Ini harus diperhatikan juga ya. Nah, RME jika saya terintegrasi dengan RME, kita tinggal melihat berapa SKP capaian dari ranah untuk pelayanan ya, atau diupload bukti mandirinya yang nanti akan dicek ya. Kalau misalnya praktek mandiri, pas saya praktek mandiri apa yang diupload gitu ya. Jadi informasi tempat praktek mandiri, surat izin praktek SIP dan bermaterai 10.000 ya buktinya. Bukti pelayanannya ya. Jadi ada materai 10.000. Nah, praktek rumah sakit puskesmas sama ada surat izin praktek SIP-nya ya. Ada ketentuan tambahan rekapan dokumen dapat disesuaikan dengan jenis profesinya, diambil dari logbook, acuan perawatan atau yang lainnya, tapi disesuaikan dengan pedoman yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang mengupload itu SK, tapi SK-nya sebagai pelaksana. Ya, kalau SK-nya sebagai direktur atau sebagai kepala bidang atau sebagai komite itu masalah SK-nya. Tapi kalau pelaksana itu tindakannya. Nah, makanya tindakan ini kopnya harus ada, bukti pelayanan keprofesiannya, nama, SIP, rentang waktunya kapan, direkap berapa jumlah pasiennya, jenis tindakannya apa, dan jenis tindakan kolaboratifnya apa gitu ya. Jadi nanti dicek di sini, jangan sampai hanya membuat surat keterangan saja tanpa ada bukti dia melakukan pelayanan ya. Seperti ini ya, juga harus diperhatikan contoh dokumen ranah pelayanan gitu ya. Nah, kayak gini Paul, boleh nggak pasti ditulis ya? Boleh aja ya, tapi tulisannya yang bisa dibaca gitu ya. Dokumennya tidak jelas, tidak terbaca, tidak jelas pelaksanaannya, tidak jelas lokasi pelayanan di mana. Seperti ini, makanya ditolak nantinya sama tim. Ya, karena kenapa nggak jelas kan ini ya? Walaupun ada cap, ada tanda tangan, tapi apa yang dilakukan itu tidak jelas di sini. Ya, ini ranah C pengabdian juga harus dilampirkan. Contoh formnya seperti ini ya. Jadi buat berita acara gitu ya, jangan hanya menampilkan fotonya saja gitu ya. Tapi yang lainnya tidak ada. Jadi berita acara bertanda tangan di bawah ini siapa yang menangkan nanti diketahui oleh kalau kegiatan itu intervensi harus ada mengetahui kepala puskesmas ya. Tapi kalau misalkan penyuluhan saja itu nggak apa-apa ditandatangani oleh pihak setempat ya yang dilakukan penyuluhan di sana. Tapi harus ada bukti-bukti dokumennya ya, ada absensinya, ada bukti foto kegiatannya. Ya, komponennya seperti ini. Ya, kop suratnya, alat administrasi, judul kegiatan, nomor suratnya, ya ada tanda tangan panitia atau stempel ya, yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya untuk lebih update ya. Jadi tidak hanya sertifikat yang Bapak Ibu beli gitu ya, nggak bisa nanti ditolak sama tim verifikator ya, seperti ini ya, juga harus jelas ya. Contoh pengabdian masyarakat yang tidak ada stempel ya, atau lampiran bukti bahwa kegiatan ini penyuluhannya dokter seperti apa. Oke, ini reminder ya, Bapak Ibu, tolong hati-hati ya. Rekap dokumen dapat disesuaikan dengan jenis profesinya, masing untuk mengakomodir jenis modelnya. Ya, contohnya diambil dari logbook atau yang lainnya. Bukti, temukan ketidaksesuaian dan laporan pelayanan profesi yang disengaja, maka capaian SKP selama periode 5 tahun terakhir akan dihapus dan nilai 0. Jadi hati-hati, jangan sampai memasukkan atau jangan sampai memodifikasi tapi tidak sesuai gitu. Ya, itu juga harus diperhatikan. Dan kalau yang untuk praktek mandiri tadi yang disampaikan bahwa memakai materai 10.000 ya. Oke, ini kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, kok belum tercukupi. Yaitu tadi masalahnya ya, apakah sudah sesuai belum?
apa namanya data-data dari Bapak Ibu. Ya, untuk data pekerjaan udah selesai belum ya? Jadi tolong dicek dulu. Sekarang harus mulai ya, mulai Bapak Ibu dicek profilnya udah sesuai belum, datanya udah lengkap belum. Nah, kalau udah lengkap, kalau misalnya ada masalah ya, bisa aja dari sistemnya yang bermasalah atau dari dari Bapak Ibu yang kurang teliti ya dalam pengisian apa namanya di platform SIDMK Satu Sehatnya. Ini kalau misalnya ada masalah di helpdesk di Cenakes ya Bapak Ibu, tapi data-data Bapak Ibu juga harus diperhatikan. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kelihatan di sini di surat edaran itu tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pemindahan akun kepada joki perantara maka STR atau SP akan dinonaktifkan selama 6 bulan. Dan ini sudah kejadian, gitu. Makanya harus hati-hati. Baik yang menjokikan, yang dijokikan juga harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti ini dicabut. Jadi Bapak Ibu tidak bisa praktek ya, tidak bisa ada legalitas untuk melakukan tindakan-tindakan Bapak Ibu karena SIP-nya diperhatikan. Jadi tolong ya, kalau misalkan minta bantuan untuk mengerti ya, supaya kan ada juga yang teman-teman tuh nggak paham untuk bagaimana masuk ke sistem sehat nggak masalah. Tapi jangan sampai menjokikan, bayar gitu ya, kasihan ya, padahal itu biayanya gratis, dimintakan. Gitu ya. Nah, ini untuk tautan SKP, kendala-kendala terupdate SKP, ini harus diupdate ya, semua setelah kita melakukan pengisian tuh harus diupdate semuanya. Ya, ini sama yang tadi ya. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Nining untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tatang untuk penyampaian materinya. Bapak Ibu sekalian, sepertinya tadi sebenarnya Pak Tatang sudah sangat jelas dan sangat rinci di dalam menyampaikan materinya ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan membagi menjadi 2 termin Bapak Ibu. Maksimal adalah 6 penanya. Untuk termin yang pertama kita akan buka untuk 3 penanya kepada Bapak Raja. Bapak atau Ibu ini? Oke, kepada Bapak Raja, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bapak. eh boleh dibantu, Mas Samsul, boleh dibantu untuk unmute? Mbak Kiki mungkin? Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, eh, pertanyaan kami berkaitan dengan SIPP. Beberapa teman kami itu ada yang bekerja di luar daripada instansi dan klinik yang terdaftar, dan mereka juga berusaha untuk mencari cara untuk supaya dapat SIPP-nya. Tapi kan di A1 Sehat SDMK itu meminta secara jelas klinik mana yang ditempatkan, sedangkan mereka adalah perawat-perawat yang mobile. Pindah-pindah tempat, perusahaannya tetap sama, tapi dia pindah-pindah tempat bekerja. Misalnya kalau kami di Penajam itu, ada yang dari Penajam pindah ke Balikpapan, Balikpapan pindah ke Sangatta, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain. Akhirnya mereka minta SPP, cuma klinik mereka sudah usahakan tidak terdaftar, jadi SPP-nya juga tidak bisa terbitkan. Selanjutnya masalah yang itu yang ranah B, yang berkaitan dengan pendidikan yang sejarah tanpa gelar itu yang bagaimana ya? Untuk diperjelas saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Jadi pertanyaan dari Pak Raja terkait dengan SIPP ya Pak Raja ya. Jika yang bersangkutan itu adalah misalnya gonta-ganti tempat kerja gitu ya Pak ya. Oke, Pak Tatang, Pak Edi hendak langsung dijawab, silakan. Baik, mungkin langsung ya, nanti ditambahkan Pak Edi, Bu Nining atau yang lainnya, teman-teman yang lain ada di sini ya. Jadi untuk SIPP, emang di persyaratan itu kan ada bukti bahwa dia bekerja itu di mana gitu. Jadi harus jelas emang ya. Jadi nggak bisa nih dia klinik mana yang tidak terdaftar gitu ya. Jadi harus ada klinik yang yang sah gitu ya, yang sah, yang dia ada izin kliniknya gitu. Nanti dari klinik itu dia mengeluarkan rekomendasi bahwa dia benar-benar bekerja di situ. Ya. Oh ternyata itu dia ada banyak gitu kliniknya ya, jadi tidak hanya satu klinik. Berarti kan nanti ada penugasan. Ya, ada penugasan, ada surat tugas, tapi SIP-nya itu yang benar SIP yang ada di klinik tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa pindah-pindah seperti itu. Karena SIP ini dikeluarkan oleh daerah tempat dia bekerja gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bekerjanya di beda kabupaten, otomatis dia SIP-nya harus berbeda gitu. Nggak bisa pakai SIP yang pertama gitu. Karena dia dikeluarkan oleh
apa namanya SIP yang di daerah perawat itu dia bekerja gitu ya. Nah, itu berarti kalau di SIP yang dia klinik yang berikutnya berarti dia harus pindah ya, harus mengurus lagi SIP-nya yang di sana. Apakah perlu cukup SKP? Enggak, ya kan udah masih berlaku kan SIP yang itu. Jadi dia tinggal pindah ke SIP setempat. Nanti akan SIP yang di daerah yang baru. Nanti masa berlakunya SIP itu disesuaikan masa berlaku yang pertama itu, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita pindah ke tempat yang lain, gitu ya, dengan pakai SIP yang lama karena SIP dikeluarkan oleh DPM PTSP setempat. Atau kalau misalkan di Jakarta di kelurahan, kalau di sana di dinas ya, di dinas atau di DPM PTSP di kabupaten gitu. Itu yang SIP. Jadi tolong teman-teman juga untuk legalitas kan disesuaikan ya SIP-nya di tempat di mana dia bekerjanya atau di klinik mana di tempat bekerja di wilayah situ karena disesuaikan dengan tempat untuk prakteknya. Yang kedua untuk ranah ranah pelayanan ya, yang pelayanan itu apa tadi yang pendidikan tanpa gelar Ya, kan. pendidikan tanpa gelar diperjelas gitu Pak. Misalnya velo kah atau apa gitu. Ya, jadi kan ada pendidikan yang pakai gelar, ada pendidikan yang tanpa gelar. Gitu. Yang pakai gelar itu kan yang selinier ya, misalkan dia dari vokasi. Dan kalau yang tanpa gelar itu ya dia kompetensi gitu ya, kompetensi atau fellowship yang dia tidak memakai gelar, tapi dia meningkatkan kompetensi dari si perawatnya tersebut gitu ya. Itu untuk yang yang tanpa gelar gitu ya. Itu mungkin ditambahkan silakan Pak Edi atau Bu Oke, Yuni. baik, terima kasih. Pak Tatang, saya rasa sudah jelas ya, Pak Raja ya. Jadi untuk SIPP silahkan nanti di tempat yang baru itu wajib untuk diurus kembali karena yang mengeluarkan SIPP adalah DPM PTSP setempat. Kemudian ranah B untuk pendidikan tanpa gelar tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Tatang, artinya adalah pendidikan yang tidak resmi gitu ya Pak Tatang ya. Ya. Bukan misalnya dari D3 lalu upgrade pendidikan ke S1 gitu, tapi misalnya adalah velo ataupun yang lainnya gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak banget yang bertanya ya sampai 17 partisipan yang rese gitu ya. Kira-kira kapan selesainya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya akan membuka 6 pertanyaan. Jika ada pertanyaan selanjutnya kita mungkin boleh bertemu di hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita hari Ya. Sabtu akan bertemu lagi. Nanti materi akan disampaikan oleh Prof. Hasin di sesi berikutnya. Oke, sesi yang kedua, silakan Ibu Sinta Romindo. Sudah angkat-angkat tangan, silakan Ibu Sinta. Boleh itu mungkin di unmute dulu. Mbak Kiki, boleh minta bantuan di unmute? Selamat siang, Pak. Yang Bu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya dari Rumah Sakit Hermina, Pekanbaru. Kebetulan membantu perizinan perawat saya, Pak. Saya punya kendala di satu set SDMK ini terkait memang anak ini sudah mengikuti ranah pelayanan bencana kematian dan sudah dilakukan verifikasi. Tetapi di kalangan depannya itu Pak bertambah harus tidak karena itu 10 diverifikasi. Suaranya belum ini ya, Bu? Nggak Kurang jelas. jelas ya? Boleh izin Bu Sinta suaranya tidak jelas di kami. Mungkin boleh pakai device yang lain atau mungkin Ibu sedang berbarengan dengan temannya di satu ruangan sehingga suaranya menggema di kami, Bu. Boleh diulang Bu Sinta, di unmute kembali Mbak Kiki. Minta tolong Mbak Kiki, boleh di unmute Ibu Sintanya. Silakan Bu. Sudah, Bu. Oke, dicoba didengarkan ya Bu, kami ya Bu ya. Ya, baik. Salah ya. Itu sudah dilakukan verifikasi, tetapi di halaman depan itu tidak ada perubahan atau penambahan jumlah SKP-nya, Pak, di ranah pelayanan dan pengabdian. Sementara sudah diverifikasi nilainya sudah 10, tapi tidak ada perubahan di halaman depan, Pak. Iya. Itu aja, Bu. Ada lagi Bu Sinta? Oke. Sudah, Pak.
Baik. Silakan Pak Tatang. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada teman-teman yang bermasalah bahwa dia udah tercukupin ya, SKP-nya udah cukup, Pak, udah 100 gitu ya, udah sekian untuk di ranah B atau di ranah apa? Di ranah C-nya, tapi tidak di dashboardnya itu masih tidak tercukupin gitu. Apa yang harus dilakukan? Ibu tolong dicek ya, tolong dicek itu pertama apa namanya? Apakah udah sesuai belum itunya apa? Ranah yang dimasukkan itu sesuai dengan periode dari SIP-nya ya, periode SIP udah sesuai belum? Karena kalau misalkan dia kan pas menulis itu SIP-nya habis di Maret 2025 misalkan gitu ya. Ternyata dia masukannya tuh karena udah terlewat dia di April 2025. Nah, itu tidak akan terbaca tuh, Bu. Ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu udah melakukan upload semua udah diverifikasi, itu silakan diupdate SKP-nya. Itu ya. Dicek itu dulu. Ya, kemungkinan itu apa di luar ranah, apa di luar apa namanya, di luar periode SIP, ya sehingga dia tidak akan tertarik karena periodenya tidak sesuai gitu ya. Yang kedua diupdate, gitu ya. Coba dicek itu dulu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu tidak apa namanya masih bermasalah, silakan hubungi di Jenakes helpdesk-nya ya dengan data yang lengkap dan screenshot yang bermasalah itu. Sekian ya Bu ya. Oke, baik Ibu Sinta. Jadi pada prinsipnya SKP itu akan masuk bila sesuai dengan periode SIP-nya begitu ya Bu ya. Jadi kalau pembelajaran Ibu SIP-nya misalnya Ibu habisnya 2024, tetapi Ibu baru mengurus SKP-nya itu misalnya Januari 2025 gitu ya. Maka tidak bisa masuk SKP-nya gitu ya. Kemudian nanti kalau ternyata periodenya sudah sesuai, maka seperti yang disampaikan Pak Tatang tadi, silakan Ibu klik update SKP di halaman dashboard awal Satu Sehat SDMK. Di bawahnya yang tulisan merah, biru, kuning, hijau itu Bu, itu ada tulisan update SKP. Nah, yang nanti Ibu klik itu. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau ada kendala silakan hubungi helpdesk di Jenakes gitu. Terima kasih Ibu Sinta, semoga menjawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Cup, cup, cup ya, siapa ini ya? Soalnya banyak banget. Tambah banyak lagi 24 partisipan ini ya. Ibu Istiadatul Maisaroh, silahkan Ibu. Oke, Mbak Kiki, boleh dibantu Mbak Kiki? Saya juga nggak bisa unmute soalnya Mbak Isti, jadi mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan Bu Kiki. Oke, Pak, saya ingin menanyakan, ini kan saya insya Allah sudah saya sudah pernah perpanjangan SIP kedua, yang sekarang ini untuk perpanjangan untuk SIP yang ketiga. Apakah sudah tidak membutuhkan ini SKP lagi, Pak? Terus SIP saya ini kan berakhir besok tanggal 20 Mei, Pak. Saya sudah upload SKP dari sebelum masa berakhir ini, tapi sampai saat ini juga belum ada verifikasi, Pak. Terima kasih. Baik, lanjut aja ya, Bening ya. Jadi untuk nursing itu, perawatan itu SKP-nya 2 ya Bu ya. Jadi nggak 3 ya. Jadi 2 SIP. Jadi SIP yang pertama dan SIP yang kedua gitu. Jadi kalau misalkan sekarang SIP-nya udah habis nih di bulan Mei ini, otomatis Ibu harus memperpanjang SIP yang pertama Ketiga. dulu ya. Yang pertama dulu. Ya kan SIP-nya 2 tuh. Ya, SIP 1 dan SIP yang kedua, ya kan? SIP yang 1 yang kedua itu kan habis sekarang tuh ya di Oke. Mei kan gitu ya. Berarti kan Ibu ngurus dari awal lagi kan. Itu untuk Iya. mendapatkan SIP yang pertama itu karena SIP kan cuma 2, tidak 3 kan gitu ya. Nah, kalau perpanjangan Ibu bisa perpanjangan ke berapa gitu ya, nggak masalah. Ya, ketiga kali atau kedua kali nggak masalah gitu ya untuk perpanjangannya. Nah, untuk SIP yang berikutnya itu, nah kita prioritaskan itu untuk validasi itu adalah di 6 bulan terakhir ya masa habis apa namanya SIP itu prioritaskan gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang yang kita validasi itu mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu prioritas dari tim validator. Jadi kalau misalkan dia lebih dari apa yang masih 2026 bersabar dulu ya. Karena kita tuh kan banyak ya, yang validator kan banyak banget ya. Jadi silakan yang 6 bulan terakhir dulu yang kita coba apa validasi dulu ya. Nanti yang berikutnya 26 bersabar dulu. Nah, kalau misalkan Ibu habisnya di bulan ini ya bisa dicek dulu di sistemnya ya apakah sudah tervalidasi. Karena ada juga yang tidak mengecek di sistemnya padahal sudah divalidasi. Di situ ada catatan gitu ya. Contohnya misalkan dokumennya tidak sesuai
ya, tolong dicek gitu ya. Tapi kalau misalkan belum sekarang, coba dicek aja sekarang ya di chat sini, nomornya berapa, biar nanti bisa dicek apakah udah divalidasi belum. Kalau Bapak Ibu udah 6 bulan terakhir, ya, mau habisnya, gitu ya. Itu ya Bu. Oke, nggih, Pak. Sudah dicek tapi masih belum ini ya, belum ada verifikasi, Pak. Ya, gitu ya. Di Nggih. bulan Mei ya Bu ya. Nggih, Pak, besok, Pak. Oke, bulan Mei ya. Mohon verifikasinya nggih, Pak. Ya, ya, baik, nanti tim akan validasi untuk yang bulan Mei ya. Karena kan biasanya kalau divalidasi itu kan Ibu perbaikan tuh ya, nanti masuk Nggih. lagi. Tuh padahal Nggih. ya masuk lagi. Nanti makanya teman-teman kalau pas mengupload untuk setiap ranah itu disesuaikan. Ya, jangan banyak-banyak gitu. Kalau misalkan kita udah melihat kan, misalkan pasien itu 50, ya, 50 pasien itu satu SKP. Kalau dalam 1 bulan itu ada 100 pasien, misalkan gitu, berarti kan udah 2 SKP kan. Nah, direkap nih di 6 bulan atau direkap di 1 tahun, ya, kan udah terpenuhi. Ya, berapa kan gitu ya. Jadi nggak perlu terus sampai dengan 100 uploading gitu, gitu ya. Jadi nggak perlu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca berapa sih ini. Karena kan tadi ada ranah apa gitu ya, berapa SKP. Misalkan dia aktif di organisasi keilmuan, nanti berapa SKP, setelah dijumlahkan, oh udah tercapai nih 25 SKP ya, atau 30 SKP, udah cukup. Nanti akan tervalidasi gitu. Kecuali kalau misalkan ada perbaikan, ya perbaikan itu makanya tolong formatnya disesuaikan. Jangan lagi mengupload jadwal dinas. Ya, ada yang mengupload jadwal dinas tuh. Ada yang mengupload juga SK gitu ya, SK dia sebagai baru diangkat gitu, nggak usah. Kan ini pelayanan. Jadi pelayanan itu ya Bapak Ibu melaksanakan tindakan. Karena nantinya kan continuous improvement untuk terupdate kegiatan Bapak Ibu semuanya. Tuh kita lebih melihat dari pelayanan Bapak Ibunya ya. Jadi kalau misalkan ada penelitian, silahkan upload ya, peneliti keberapa. Ada jurnal publikasi, silahkan upload gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi nggak usah mengupload yang tidak sesuai dengan pedoman gitu ya. Itu mungkin ya Bu Isti Abdul. Nggih, terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Isti. Jadi Bapak Ibu tadi berkali-kali sudah disampaikan oleh Pak Tatang ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita kerjasama gitu ya Bapak Ibu untuk mempermudah verifikator dalam proses verifikasi. Ketika Bapak Ibu upload dokumen, mohon dokumen yang Bapak Ibu upload dipastikan terlebih dahulu sudah sesuai dengan ketentuan dokumen yang ditetapkan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga tidak terjadi penolakan dokumen gitu. Kemudian tadi disampaikan berkali-kali ini Bapak Ibu oleh Pak Tatang gitu ya. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi rentang periode SIP dan juga verifikasi Fasiankes gitu ya Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu sudah upload tetapi rentang periode SIP-nya tidak terisi, kemudian belum diverifikasi Fasiankesnya, maka NIK Bapak Ibu tidak akan bisa terbaca di dashboardnya verifikator gitu ya. Sehingga meskipun Bapak Ibu sudah upload lama, maka tetap tidak bisa diverifikasi karena tidak terbaca oleh Bapak Ibu yang ada di verifikator gitu. Begitu Bu Isti, kita lanjut ke penanya ketiga. Ini Nurse Adi sudah siap kayaknya ya, Pak Adi ya? Oke, silakan Pak Adi, waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Adi. Selamat sore, Bapak Ibu. Ya, terima Pak. kasih atas kesempatannya. Saya mewakili teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya ya masalah online sekarang pengurusannya ini masih banyak senior-senior saya itu yang masih gaptek seperti itu. Nah, kebetulan saya yang junior-junior yang aktif, apalagi ada sosialisasi seperti ini, mengikuti update-update mengenai dengan verifikasi SKP. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk pembelajaran di Pelantaran Sehat itu ada yang tidak sinkron ke platform SKP. Nah, sampai kapan SKP yang diperoleh di Pelantaran Sehat itu tidak sinkron? Apakah cukup menunggu waktu? Apa gimana? Itu yang pertama. Ini masalahnya yang perolehan SKP bulan April atau Maret ini, sedangkan yang sebelum-sebelumnya sudah sinkron atau yang sesudah itu mau juga sinkron. Itu untuk pembelajaran mengenai MOOC itu yang pertama. Yang kedua, nah dari beberapa teman-teman yang gaptek ini saya bantu upload. Nah, ada perbedaan
verifikasi SKP yang diberikan. Nah, kalau misalnya sesuai pedoman, itu kalau misalnya kita ngupload asuhan pelayanan ke profesi tertentu itu, kalau misalnya kurang dari 10 pasien, itu dapat 1 SKP per bulan. Kalau lebih dari 10 SKP, itu maksimal dapat 2 SKP per bulan. Nah, ini ada yang sudah ngupload, itu sesuai dengan masing-masing ruangan. Nah, ada yang ramai pasien, ada yang sedikit, ya itu dia sudah ngupload sesuai dengan kenyataan dan sudah diverif oleh kepala ruangannya. Itu dapat 1 tahunnya, dalam 1 tahun diverif dapat 5 SKP gitu. Sedangkan kalau di perolehan saya itu 1 tahunnya dapat 12 SKP. Nah, itu masih ada perbedaan dari jumlah SKP yang diverif mengenai dari pelayanan. Kemudian yang ketiga, nah mengenai sistem online ini ada positif dan negatifnya. Nah, apakah dari kolegium keperawatan ini mempunyai call center tersendiri, apa biar bisa lebih cepat dalam pengaduan proses-proses kendala dalam proses verifikasi SKP? Apakah semua harus melalui helpdesk? Nah, kalau helpdesk juga ada yang terselesaikan, ada yang tidak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan yang pertama tadi tentang pelataran sehat ya, Pak Tatang. Sepertinya beliau mengikuti kegiatan di pelataran sehat berupa MOOC, tetapi SKP-nya tidak masuk ke SKP platform gitu, Pak Adi maksudnya ya? Ya, Sehingga benar Ibu. sinkron di SKP platform gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sepertinya maksudnya bukan diverifikasi oleh kepala ruang, tetapi diverifikasi oleh verifikator gitu ya, Pak ya? Iya, maksudnya Milik salah seperti satu itu. orang, dokumennya sama, yang satu di verif nilainya 5, yang satu nilainya 12 gitu ya. 12, ya Nah, betul. pasiennya sama gitu ya. Gitu. Ya, jumlah pasiennya berbeda sih, Ibu. Oh Ya, ya, tapi kan rentangnya kalau tapi sesuai dengan pedoman, ya kalau lebih dari 10 pasien itu dinilai 2 SKP maksimal per bulannya. Seperti itu, Bu. siap-siap. Ada perbedaan nilai tidak sesuai dengan ketentuan KMK gitu ya. Iya, betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan ini ya Pak, tata laksana aduan gitu ya Pak ya. Tadi sudah Iya, betul Ibu. disebutkan bahwa verifikasi dilakukan by system sebenarnya gitu ya. Di kolegium itu memverifnya adalah sebelum 6 bulan masa SIP habis gitu ya Pak. Jadi sebenarnya tanpa Iya. mengadu, Bapak Ibu tanpa mengadu pun pasti akan diverif asalkan sudah Bapak Ibu sudah lengkapi SIP-nya, kemudian juga sudah diverifikasi Fasiankesnya supaya kami verifikator bisa melakukan verifikasi gitu ya. Tetapi Bapak menanyakan apakah ada sistem aduan yang lain selain menggunakan helpdesk begitu? Helpdesk, Ya. betul. Ya. Mungkin saya ini serahkan pertanyaan ini ke Pak Edi Purwanto. Kasihan nih Pak Tatang. Ya, silakan Pak Edi. Istirahat. Silakan Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Bu Nining, Pak Tatang. Jadi yang pertama saya ingin menanggapi tentang permasalahan perbedaan verifikasi antara verifikator satu dengan verifikator yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, banyak hal verifikator itu mempertimbangkan untuk memberikan penilaian pada saat melakukan verifikasi. Jadi validitas dari apa namanya dokumen itu juga dilihat, dan ada beberapa hal lagi jadi misal contoh ada dokumen itu kan sesuai dengan KMK 1561 itu ada sekitar 21 ranah, Pak. Nah, ada kadang perawat itu mengupload dalam 1 lembar sehingga itu bisa saja dinilai langsung. Ada yang maksimal 30 SKP. Bisa beberapa melakukan penilaian 30 SKP, yang lain sudah tidak dinilai. Dengan artian itu adalah akumulasi dari semua nilai. Ada juga yang menilai per item. Jadi per item misalkan di sesuai KMK itu kan banyak, Pak. Ada banyak itemnya itu. Jadi ada yang nilai 5, kemudian bisa dinilai 12. Jadi itu perbedaan persepsi. Pada prinsipnya verifikator itu mempertimbangkan bahwa kalau misalkan SKP itu sudah tercukupi, prinsipnya itu saja. Itu dulu itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa Bu Nining tadi? Itu pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan ketiga tentang aduan. Kalau pertanyaan yang pertama terkait dengan API dari pelataran sehat ke SKP platform gitu. Mungkin saya minta tolong Bu Yuni, masih adakah Bu Yuni?
Bu. Ya Bu, itu mohon bantuan Ibu terkait dengan pertanyaan Pak Adi yang pertama terkait dengan kendala API dari pelataran sehat ke SKP platform Bu. Mohon untuk pencerahannya serta terkait dengan sistem aduan Bu, karena semuanya kan memang harus melalui helpdesk begitu ya Bu Yuni ya. Sehingga mohon mungkin berkenan untuk menjelaskan lebih lanjut begitu Bu. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Apa suara saya bisa terdengar? Insya Allah samar-samar terdengar Bu. Iya, baik. Mohon izin. Ya, baik. Terkait dengan API, itu sebetulnya sudah teratasi API-nya. Namun tetap Ibu, apabila ada data yang belum sinkron ya, tadi di data pelataran sehatnya masih belum masuk, nah ini kami harus tahu nih NIK-nya gitu, karena agar bisa disampaikan ke pengembang gitu Bu, untuk bisa di-generate ulang gitu di LMS-nya begitu. Jadi memang ini case by case, karena sebetulnya terkait dengan API itu sudah diselesaikan ya. Tapi ada kasus-kasus yang ini butuh NIK dari Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa kirim saja ke helpdesk disampaikan. Nah ini harus di-generate khusus untuk NIK itu lagi gitu. Memang seperti itu. Bu, izin. Terkait dengan helpdesk, memang kami satu pintu ya sebetulnya di helpdesk.dijenakas@kemkes.go.id. Bapak Ibu, mungkin apabila ada yang merasa belum dijawab gitu ya, tolong dipastikan lagi apakah emailnya sudah benar gitu ya, karena khawatirnya ada beberapa yang dulu itu kok nggak dijawab, ternyata emailnya salah, email yang KTKI zaman dulu gitu ya. Jadi mohon dipastikan lagi itu emailnya apakah sudah sesuai gitu ya, dan pastikan formatnya sudah betul ya, nama, nik, profesi, kendala, dan screenshotnya biar tidak berulang kali gitu, bisa diatasi. Karena memang untuk dengan Helpdesk sendiri sudah ada sekitar 60 orang ya di level 1 untuk bisa menjawab di Pusdatin gitu ya, yang bisa menghandle Helpdesk, dan selanjutnya bisa apabila case-case tertentu yang memang harus masuk ke sistem di level 2 akan diteruskan di KKI gitu. Demikian Bu. Ya Ya, mungkin terima kasih Bu Yuni. mungkin nambahin Bu Nining. Ya, boleh Pak Tatang Jadi ini silakan. Pak Adi mungkin ya. Jadi di helpdesk di Tinakes itu, jadi nggak boleh nitip gitu ya. Jadi harus orangnya itu yang melakukan apa pengaduan gitu dengan emailnya dia kan gitu. Kalau misalkan saya bermasalah nih, saya nitip ke Pak Adi tolong dong ini. Nah nanti pakai emailnya Pak Adi yang akan dijawab gitu. Nah itu ada juga teman-teman yang seperti itu. Jadi kalau dia bermasalah di nomor nicknya itu, berarti emailnya email nomor nicknya itu gitu. Jadi sejalur gitu ya. Nanti akan dijawab ke emailnya itu gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, tadi mungkin yang kalau yang apa yang bermasalah yang pertama itu sudah dijawab ya. Di kan banyak masa peralihan untuk pengupdatean program ya, yaitu ya. Mungkin kemarin itu di Maret April itu kan ada updating untuk yang sistem ya. Jadi mungkin harap bersabar, dan kalau misalkan ada bermasalah belum terintegrasi ya silahkan di tadi yang ke helpdesk itu. Itu mungkin. Oke. Ya, baik Pak Tatang, terima kasih. Jadi Pak Adi ketika mengikuti MOC di dalam halaman LMS-nya itu kan sebenarnya ada badan diklat yang melaksanakan ya Pak Adi ya. Hmm, Nah, iya ketika Bu. ada kendala SKP dari pembelajaran yang Pak Adi ikuti, sebenarnya Pak Adi boleh nanti melaporkan melalui diklat yang bersangkutan yang mengadakan kegiatan itu. Nanti Baik. admin dari diklat itu akan berkoordinasi dengan admin yang ada di Kemenkes untuk menyelesaikan problem Pak Adi terkait dengan tadi ya Pak MOC SKP-nya tidak masuk gitu ya. Gitu. Kalau ternyata Oke. dari admin diklatnya tidak bisa menyelesaikan, kemudian ternyata SIP Pak Adi nih misalnya udah mepet banget mau habis SKP-nya nggak masuk-masuk gitu ya Pak Adi ya. Nah Pak Adi boleh Ya, email melalui emailnya helpdesk di Jenakes helpdesk. dengan mencantumkan nama, NIK, kemudian data diri Pak Adi gitu ya, disertai dengan bukti-buktinya. Gitu ya Pak Adi ya. Oke, Untuk terima kasih. SKP nanti boleh dibaca lebih lanjut yang ada di KMK ketentuannya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Adi. Ya, Oke. langsung ke pertanyaan yang kelima. Boleh Ibu Maria Adelina, silakan Ibu. Selamat siang Ibu dan Pak Tatang, izin bertanya. Sebenarnya ini saya mau sekalian menyampaikan kendalanya saya sih sebenarnya. Jadi di tahun kemarin, di bulan September 2024 tahun kemarin, kebetulan waktu itu kan saya masih bekerja di Kalimantan, Bu. Lebih tepatnya di Batu Kajang, di Grogot. Nah, waktu itu di September 2024 tahun lalu saya baru perpanjang SIP. Masa berlaku SIP-nya itu sampai September 2029.
Nah, di bulan Februari 2025 ini saya pindah tempat kerja ke Jakarta. Kalau saya simak penjelasan Pak Tatang tadi kan harusnya SIP saya yang lama itu masih bisa dipakai, tapi Ya. masa berlakunya mengikuti masa berlaku SIP yang sebelumnya kan Pak. Cuman Iya. karena saya pindah tempat kerja ke Jakarta kan harusnya berarti saya ngurus SIP baru kan Pak, SIP di Jakarta. Nah, waktu saya mengurus SIP di Jakarta, saya nguruskan di Jak Evo. Di Jak Evo itu dibaca keterangannya SKP-nya belum tercukupi. Lalu karena saya ada kendala itu, di bulan April lalu saya ke KTKI langsung nih Pak, menyampaikan keluhan saya, solusinya gimana. Ibu yang bagian di pengurusan SKP yang di depan itu menjelaskan ke saya seperti yang dijelasin Pak Tatang juga. Di profil saya di Satu Sehat itu saya udah rubah nih Pak nomor SIP-nya, tanggal mulai berlaku sampai tanggal berakhirnya itu saya udah rubah nih Pak. September Ya. 2024 sampai dengan September 2029. Infonya kalau setelah dirubah dan HRD tempat kita bekerja sudah memverifikasi di Sisdemka, itu nanti Jak Evo akan membacanya, SKP-nya akan tercukupi. Tapi setelah itu seminggu berikutnya dan besoknya lagi saya ajuin lagi SIP, pengurusan SIP untuk di Jakarta, Jak Evo tetap baca SKP-nya nggak tercukupi. Itu bagaimana Pak solusinya? Oke, silakan Pak Baik. Tatang berkaitan dengan Baik. perizinan nih Pak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi Ibu kan SIP-nya di tahun 2024 itu kan udah berarti kan September 2024 udah tercukupin ya SKP-nya ya, berarti kan. Nah, berarti apa namanya emang di sistem itu untuk dari tahun 2004 itu udah langsung menghilang dia adanya di tahun yang berikutnya gitu ya. Nah, sebaiknya Ibu mungkin langsung aja ke DPM PTSP yang apa namanya Bapak Ibu kerja di mana kan gitu ya. Kalau karena di aturan itu emang seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih berlaku SN sampai dengan 2009, biasanya kalau di sistem itu dia tidak bisa dirubah. Ya, dia meminta sesuai dengan apa namanya persyaratan yang ada di sistem itu. Ya, jadi di Jack Evo itu kan masih ada apa namanya contohnya ada teman-teman juga yang dia kayak di MPP ya, MPP itu juga dia dimintakan untuk SKP ya, padahal dia fresh graduate udah punya sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, makanya itu yang karena sistem itu kan tidak bisa dirubah, jadi lebih baik langsung aja ke DPM PTSP dengan membawa apa namanya SIP yang lama gitu Bu ya, SIP lama dan STR yang baru, bahwa kita hanya update. Biasanya di sistem dia akan mengupdate gitu ya. Jadi nanti di Jack Evo-nya itu Ibu tinggal download aja gitu ya. Jadi tidak untuk memenuhi persyaratannya. Karena ini hanya untuk mengupdate si SIP ya, SIP yang masih berlaku gitu ya. Nah, karena untuk pengurusan baru juga nggak bisa tuh kalau di Jakarta itu ya. Kalau misalnya Ibu masih berlaku, karena di sini tuh biasanya 2 minggu atau 3 minggu baru bisa mengurus di Jakarta itu ya. Kalau ibu misalkan habis apa namanya SIP ya. Nah, itu nggak bisa nih 6 bulan 1 tahun mau ngurus lagi nggak bisa baru. Karena SIP yang Bapak Ibu itu masih berlaku di situ ya. Cuman ini kan sistemnya per wilayah ya. Jadi bukan sistem terintegrasi nasional gitu ya. Makanya itu perlu Ibu ke tempat yang apa namanya tempat PTSP di mana Ibu untuk bekerja. Karena bisa aja yang nanti diupload itu adalah yang di kecukupan SKP adalah SIP-nya, gitu ya. SIP yang lama itu. Kalau SIP yang lama itu di-upload itu menunjukkan bahwa dia tercukupin SKP-nya. Nanti di DPM PTSP itu akan menyesuaikan SIP yang keluar itu adalah SIP yang sesuai dengan apa namanya SIP yang lama, gitu ya. Jadi kecukupan SKP-nya di-uploadnya adalah ada yang seperti itu. Di-uploadnya adalah SIP yang lama. Nah, kalau SIP yang lama itu otomatis dia udah tercukupin untuk SKP-nya. Tapi kalau misalnya Ibu ingin jelas, lebih baik Ibu langsung ke DPM PTSP ya dengan membawa apa namanya SIP yang masih berlaku sama STR yang seumur hidup. Ya, itu mungkin Bu ya untuk solusinya. Oke, Bu Maria, sudah clear Bu? Atau belum? Oh, Mbak Kiki minta tolong unmute boleh Mbak Kiki? Terima kasih Pak Tatang, Bu Ninding. Kalau menurut penjelasannya Pak Tatang sih masuk akal Bu dan bagi saya itu clear. Cuman besok saya coba langsung ke DPP PTSP karena ini Bu udah ada 2 bulanan ini nggak beres-beres masalahnya ini Bu gitu. Di mana Bu itunya?
Apanya, Pak? Di rumah sakit apa? Kalau sekarang di RSPI Puri, Pak. Puri. Oh, berarti di Mm-mm. Tangerang ya? Iya, bener, Masuk. Pak. Oh, Di masuknya Kembangan, Pak. ya, masuk Tangerang. Berarti masih Jack Epo, Tangerang. Masih, Pak. Oh, masuk ke Jakarta, DPM-PTSP-nya. Masih sih, Pak. Nanti coba saya tanyain dulu juga, Pak, ke pengurus PPNI di sini. Supaya ini besok saya ke DPP PTSP, Pak. Ya, Berarti yang saya bawa hanya SIP yang lama, sekalipun itu SIP yang dari Kalimantan, sama SR seumur hidup betul. saya ya, Pak ya. Ya, gitu ya. Sama kalau bisa sih screenshot yang di Sisdempas Satu Sehat itu, bahwa Baik, Pak. SIP-nya masih berlaku, gitu. Oke, Pak. Oke, Oke, Baik, baik. terima kasih, Bapak. ya sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih, Bu Nini. Lanjut, ya, pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan kesempatan bertanya, kita akan bertemu lagi besok Sabtu ya. Gitu. Karena memang Kolegium Keperawatan kayaknya antusiasmenya sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali yang bertanya, jadi mohon izin Bapak Ibu karena memang waktunya sangat minim gitu ya. Kita akan bertemu lagi besok Sabtu. Bapak Ibu boleh nanti besok Sabtu hadir kembali dan memberikan pertanyaan lagi gitu ya. Bu Maya, silakan Bu Maya. Oke, Mbak Kiki minta tolong Mbak Kiki. Bu Maya di unmute Mbak Kiki. Hostnya mohon bantuan boleh unmute. Bu Yuni hostnya siapa nggih? Sudah kami pencet, Bu, dari Bu Maya. Ya sudah. Ya udah, nggih. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Maya dari Rumah Sakit Umum. Kedengaran, Bu? Terdengar, Bu. Ibu jangan matikan. Kalau dimatikan nanti nggak bisa menghidupkan lagi. Bu Yuni mohon izin, Bu. Sekali lagi, Bu. Oke, sudah, Bu? Sudah, silakan. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Ini ada beberapa kendala dari teman-teman masalah email yang ada di SDMK sama di pelataran sehatnya itu kena hack. Terus ada juga beberapa yang dia dibuatkan melalui email kantornya. Nah, akhirnya pada saat ingin perpanjang SIPP atau pada saat ingin mengikuti pelatihan-pelatihan di pelataran saya itu akhirnya nggak bisa karena nggak tahu email sama passwordnya. Kira-kira gimana itu untuk mengatasi masalahnya? Yang pertama. Yang kedua, Mbak Maria tadi ya, bolehkah saya membantu? Mungkin dicabut dulu Mbak dari DPM ST Kaltimnya, kebetulan saya juga dari Pasir ini, dari wilayah yang sama dengan beliau, dicabut dulu dari sini untuk membuat SIPP di sana. Oke, cukup Bu Maya? Cukup. Oke, Bu Maya yang pertama mungkin ini saya langsung aja ya Pak Tatang, Bu Maya. Silakan Bu. Pertama terima kasih sarannya gitu ya, sharingnya. Untuk yang kedua Bu Maya boleh ini maksudnya lupa email Satu Sehat ya Bu? Iya, lupa emailnya. Jadi kalau mau ikut kayak pelatihan kan akhirnya dia nggak bisa masuk itu. Karena nicknya sudah terdaftar. Nggih. Kalau lupa email, boleh langsung ke helpdesk di Jenakes ya, Bu. Jadi Kolegium Keperawatan tidak bisa membantu untuk checking email Satu Sehat Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu boleh melalui helpdesk Jenakes, nanti akan direspon oleh Bapak Ibu yang ada di helpdesk di Jenakes gitu ya. Baik, nggih. Satu lagi, khusus akan dijawab oleh Prof. Hasinuddin. Prof sudah ketawa aja. Pak Widi ikut ketawa. Ya, boleh satu lagi Pak Widi, silakan Pak Widi. Bapak Ibu host, oke. Ya, selamat sore Kak, selamat siang. Ya, saya izin bertanya Kak. Saya kan atas nama Widi Utama. Pertanyaannya ini mengenai ranah B dan ranah C. Kebetulan ranah A saya kan sudah tercukupi, namun ranah B dan ranah C belum tercukupi. Untuk ranah C, pengabdian masyarakat salah satunya itu saya mengupload
sertifikat COVID. Nah, tapi pekerjaan saya sebelumnya saya kan bekerja di instansi pemerintahan di Kota Tangerang. Lalu saya keterima ASN di Tangerang Selatan, jadi saya bermutasi. Nah, apakah dari sertifikat COVID itu kan ada nira saya waktu di kota. Apakah itu ngaruh ya Kak mengenai saya pindah ke Tangsel itu apakah ngaruh karena berubah nira? Lalu SIP saya awal itu kan hanya D3 dan saya sudah melanjutkan ke nurse. Lalu STR seumur hidup pun sih. Nah, apakah terbentur karena SIP saya awal D3 terus STR saya udah ganti nurse, apakah ngaruh seperti itu apa bagaimana Kak? Mohon penjelasan. Yang ketiga Kak, maaf, saya sudah bertanya juga ke email di Jen Kemkes ya Kak. Itu dikasih tiket pengaduan. Nah, itu kita cara ngeceknya itu sudah sampai sejauh mana itu bagaimana gitu? Apa kita harus email terus ke bagian di Jen Nakesnya atau seperti gimana Kak? Makasih Kak. Oke, terima kasih Mas Widi. Prof, silakan Prof. Boleh dijawab pertanyaan nomor 1 dan 2, Prof. Mbak Kiki boleh bantu unmute Prof Hasin, M. Hasinuddin Mbak Kiki. Wah, kalau nggak ada yang meng-unmute ini sayang sekali. Prof Hasin sudah siap banget soalnya buat menjawab ini. Mbak Kiki atau Bapak Ibu yang menjadi Sudah, host. Bu. Oh, belum, Bu Yuni. M. Hasinuddin, Bu Yuni. Nah, Oke, sudah sorry, silakan, Prof. baru unmute. Bu Nini ngapunten tadi saya pas lagi ada telepon. Itu pertanyaan pertama tentang apa tadi, Bu? Mas Widi, silakan Mas Singkatnya. Widi, diulang Mas Widi. Satu-satu Mas Widi. Singkatnya. Baik Kak. Ya, sinyalnya juga tinggal Ira. Ini Pak, yang pertama, saya kan SIP saya tuh berakhir di bulan Oktober tahun 2025. Lalu ranah A sudah tercukupi, ranah B kan terdiri tadi sudah dijelaskan sama Pak Tatang ya mengenai ada pelayanan keprofesian gitu sudah terupload tapi belum terverifikasi. Lalu untuk ranah C sama sih sebenarnya pertanyaan sama yang sebelum-sebelumnya. Ranah C itu tentang pengabdian masyarakat. Wah, kebetulan waktu itu saya mengupload sertifikat pengabdian masyarakat COVID. Itu di situ ada nama saya dengan nira, terus gelarnya. Tapi itu posisinya kan saya waktu itu bekerja di Kota Tangerang. Kemudian saya kan mutasi ke Tangerang Selatan. Apakah karena walaupun sudah diverifikasi oleh pihak SKP-nya, apakah tapi tidak masuk ke itu Pak di berandanya Pak. Sudah disinkronisasi tapi tetap nggak masuk, masih nol. Padahal pada saat saya lihat di buku lognya itu detail sudah diverifikasi oleh bagian verifikator. Sudah di ACC untuk dapat 5 SKP untuk transaksinya. Apakah ngaruh dari niranya? Apakah nira itu kan nira di kota kan ada niranya beda dengan nira Tangerang Selatan Pak? Itu untuk pertanyaan pertama. Ya. Satu dulu, Mas Widi, silakan Baik. Prof. Ya, baik. Mohon izin Mas Widi, sepertinya kalau masalah nira bukan sih Mas, karena tidak terkoneksi. Jadi data nira ini tidak dibutuhkan oleh kementerian seperti itu. Yang dibutuhkan hanya NIK, email dan sebagainya. Gini aja, Mas Widi nanti boleh dikirim di grup ya, aku coba saya cek ketidaksinkronnya di mana, gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, Mas Widi? Iya, yang kedua yaitu saya juga sudah nanya Pak lewat email. Terus saya dapat tiket pengaduan. Nah, dari email itu sudah suruh mengecek secara berkala. Nah, saya ingin bertanya itu ngeceknya itu ke mana? Apakah tetap kita pantengin ke website tersebut? Apa ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Terus untuk jangka waktunya itu kira-kira berapa hari Pak dari proses itu pengaduan tersebut? Gitu Pak. Terima kasih Mas Widi. Bu Nining ini pertanyaannya ke sekretariat nih Bu Nining. Oh, sekretariat ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Nining deh. Mungkin saya tambahkan ya Bu Nining. Iya, boleh Pak, tetap silakan. Jadi gini Mas Widi ya. Jadi yang pertama itu kan SIP habis Oktober 2025. Ya tadi katakan bahwa SIP-nya itu adalah D3 perawatan kan ya. Betul. Kan ya. Nah, Mas Widi udah naik level kan. Jadi nurse kan gitu ya. Jadi kalau misalkan Mas Widi mau upgrade STR, berarti kan naik level ya, naik level dengan sertifikat kompetensi.
Nanti kalau pas setelah SR-nya keluar, apa namanya, Mas Widi kan langsung melanjutkan untuk apa namanya, apa alih profesi untuk SIP-nya itu naik untuk jadi levelnya nurse kan gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan sertifikat kompetensi. Cuman kalau misalkan Mas Widi itu sekarang mengajukannya sekarang, yang SIP D3-nya itu harus ditarik dulu sama tadi yang kayak apa namanya, yang dari Kalimantan itu. Jadi tarik dulu tuh. Kecuali kalau Mas Widi mau menghabiskan SIP apa SIP yang 2025 itu. Ya, nah kalau mau perpanjang 2025 berarti Mas Widi masih yang D3 keperawatan dengan pemenuhan kecukupan SKP ya, dengan kecukupan SKP. Tadi kan udah terpenuhi SKP-nya. Cuman untuk COVID itu kan tahun berapa tuh dikeluarkan? Ya, 2020. nah, itu apakah sesuai nggak dengan periode SIP-nya? Kalau Mas Widinya nanti periodenya pas dimasukkan itu tidak sesuai dengan periode SIP, otomatis walaupun sudah dilakukan verifikasi, itu tidak akan masuk ke dalam periode itu. Ya, jadi tolong dicek dulu masa periodenya, nanti biar masuk ke dalam periode SIP yang akan diajukan itu, gitu kan? Karena 2020 misalkan, oh 2000, Agustus 2020 gitu ya, untuk yang COVID-nya, masa berlakunya itu apa mulai awalnya itu dari 2000 apa September 2020. Nah, beda sebulan atau beberapa itu dia tidak akan terdetek di sistem itu gitu ya. Jadi tolong dicek di situnya walaupun dia udah dilakukan verifikasi dan udah dinilai gitu ya. Kalau misalkan COVID itu dimanapun dia akan dinilai gitu. Itu mungkin tambahannya Mas Widi ya. Izin bertanya boleh Pak? Boleh, Iya. Mas Widi. Iya, maaf, Tarik maaf. nafas dulu Mas Widi, biar tenang. Iya. Kalau sinyalnya ndet-ndet selain ini Bu. Oke, silakan Mas Nah, Widi boleh. Tadi berarti kan kata Bapak, saya kan D3-nya berarti harus kelarin dulu ya. Kalau saya kan sekarang udah nurse, berarti apakah saya harus ngurus ke D3 lagi atau bagaimana Pak? STR-nya udah nurse belum? Sudah, STR saya kan yang nurse itu waktu ketika lulus itu langsung saya upgrade ke sistem, sudah update. Nah, masalahnya kan SIP saya berlaku di tempat saya kerja itu kan masih D3 Pak, karena kan saya P3K. P3K itu kan tidak ada, tidak ada upgrade itu Pak. Jadi gimana Pak solusinya Pak seperti itu? Tuh, jadi P3K-nya udah selesai kan? Masih Pak, Masih berlanjut. P3K-nya Karena maksudnya ujian-ujiannya udah beres kan? Gitu ya. Kenapa Pak? Ujian-ujiannya kan udah beres kan? Udah jadi P3K kan gitu ya? Iya, Nah, udah kalau selesai. misalkan Mas Yudi mau mempertahankan untuk yang SIP D3-nya, otomatis nanti perpanjangan untuk yang D3-nya gitu ya. Berarti kalau perpanjangan D3 harus ada kecukupan SKP gitu ya. Nah, kalau misalkan kan udah tercukupi semua ya cukup aja udah tinggal perpanjang aja yang SIP-nya itu. Ya, kalau misalkan di COVID-nya itu apa namanya? Kan banyak pengabas yang lain. Ikut aja pengabas sekarang. Ya, kan periode masih sampai dengan Oktober 2025. Ya, cari aja yang lain itu ya selain dari pengabas dari COVID-nya itu. Kan satu kali kegiatan udah tercukupin tuh SKP. Baik. Ya, kan ikut penyuluhan apa gitu ya ada program-program hitanan massal, pengobatan gratis kan udah cukup tuh. Ya, gitu. Jadi jangan berharap yang dari COVID-nya aja kalau dia bermasalah gitu kan. Cari alternatif lain itu kan gak banyak yang bisa diajukan di pengabdian masyarakat itu. Ya, itu mungkin Mas Widi. Baik Kak. Mas Widi, clear ya Mas Widi ya? Oke, dipastikan dulu mau mempertahankan STR D3-nya atau mau naik level STR-nya ya. Gitu ya. Oke. Oh ya, tambah satu tadi di-remind oleh Pak Tatang ya, Mas Widi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kecukupan SKP dari ranah pengabdian kita itu kan sebetulnya hanya 2,5 ya Bapak Ibu ya, selama 5 tahun ya. Nah, masa sih selama Mas Widi kerja 5 tahun, Mas Widi nggak pernah ngasih edukasi ke pasien gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek untuk ikut misalnya apa sih Pak dia bayar-bayar gitu ya Pak ya, yang iklan-iklan online gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya nggak usah capek-capek seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya di fasiankesnya masing-masing memberikan edukasi gitu ya dengan total minimal jumlah audiensnya adalah 20, kemudian nanti silahkan dibuat berita acaranya, dilampirkan foto, absensi dan materinya. Itu sudah cukup Bapak Ibu bisa upload ke SKP platform gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga boleh nih kalau sesuai KMK gitu ya, Bapak Ibu yang
apa ya, yang aktif di sosial media seperti Pak Edi Purwanto nih yang aktif jadi influencer gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh juga sebenarnya ya melakukan edukasi melalui sosial media gitu ya. Nah, ketika mau upload Bapak Ibu, nih yang sering saya temui ya Bapak Ibu, jangan hanya upload apa tuh Pak Tatang ya, hanya screenshotnya aja gitu ya, materi aja gitu ya. Itu mas saya beli juga bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu upload linknya, misalnya YouTube kah, atau TikTok kah, atau Instagramnya kah gitu ya. Linknya Bapak Ibu lampirkan di dalam surat berita acara yang Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi surat pernyataan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan edukasi melalui sosial media pada hari, tanggal, dan jam sekian-sekian-sekian, dilampirkan linknya, sehingga nanti Bapak Ibu verifikator bisa ngecek melalui link tersebut. Jadi jangan hanya diupload screenshot ini aja, flyernya aja gitu ya. Mana kami nggak akan bisa tahu gitu ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya kirimkan screenshot dari flyernya aja gitu ya. Ada juga yang screenshot tapi kita juga nggak tahu apa tuh kalau lewat TikTok itu username-nya apa, siapa gitu kita nggak dikirim. Nah, kita kan juga nggak bisa ngecek gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pengabdian masyarakat itu bisa diupload melalui banyak hal yang Bapak Ibu tidak perlu membayar gitu ya. Sangat mudah karena hal itu juga Bapak Ibu bisa penuhi selama 5 tahun. Satu kali edukasi aja nilainya sudah 3 kalau itu sesuai dengan ketentuan. Jadi itu sangat mudah gitu ya Bapak Ibu gitu. Oke, untuk pertanyaan Mas Widi yang kedua belum terjawab ya Mas Widi. Tadi mendapatkan nomor Belum. antrean gitu ya. Iya. Ya, izin Bu Yuni ataupun timnya boleh dibantu Bu Yuni terkait dengan antrean helpdesk di Cinakes Ibu atau Mbak Rika, Mbak Kiki mohon bantuannya. Gimana Bu? Oke, Bu Yuni izin ada pertanyaan dari Mas Widi terkait dengan antrian dari helpdesk. Beliau menanyakan untuk proses progres melihat antriannya itu seperti apa gitu ya Mas Widi ya. Betul. Dan berapa lama begitu Bu? Silakan Bu Yuni mohon bantuannya Bu. Ya baik, izin Bu Nining terkait respon gitu ya, respon dari helpdesk berapa lama gitu ya. Ya, sebenarnya kalau di janji layanan sebetulnya 5 hari ya untuk aduan itu seperti itu. Nah mungkin nomor tiketnya sudah diterima ya Pak, Sudah, Bu. tapi belum dijawab, gitu kah maksudnya? Jadi laporan nomor tiketnya sudah di-emailkan. Ingin saya tanyakan itu secara melihat progresnya itu laporan saya itu gimana gitu. Lewat apa? Harus Belum lihat di solve website itu terus kayaknya Bu Yuni. apa? Oh izin Pak, jadi nanti kan biasanya direspon atau dibalas oleh tim gitu ya, di tim gitu, dan sambil ngecek berkala di sistem gitu ya Pak, karena kan Iya. itu timbal baliknya responnya ya dari Bapak ngecek melalui email gitu ya, plus cek berkala dari sistem gitu, apakah sudah bisa, misal Selesaikan. belum sinkron terus ternyata sudah sinkron gitu ya, bisa dicek kembali gitu. Berarti saya respon feedbacknya nanti email lagi ke helpdesk Dijen lagi Kak ya, dengan lampirkan nomor tiket yang pengaduan saya yang awal ya Kak. Sebetulnya gini Pak, kalau misal ada nomor tiket itu yang nanti diteruskan ke level 2 di tempat kami. Level 2 itu set KKI gitu ya Pak, yang Iya, artinya betul. harus dicek oleh tim admin gitu. Kalau Bapak dapat jawabannya yang secara umum, itu artinya Bapak harus mengirim email lagi, karena ibaratnya kok jawabannya nggak sesuai ya. Saya padahal Iya. mintanya ini harus lebih diteruskan gitu ya ke tim admin KKI gitu. Jadi itu bisa kirim email lagi. Nah, tapi kalau sudah ada nomor tiket, itu pasti akan diselesaikan oleh tim gitu, Pak. Kan kadang ada ya gini ya, Pak, kirim ke email helpdesk, terus jawabannya yang secara umum ya, silakan kami memprioritaskan 6 bulan, kayak gitu ya. Iya, betul. Pernah dapat nggak seperti itu, Pak? Nah, kalau itu Dapat. artinya dijawab oleh tim yang di level 1, berarti ibaratnya tidak dilanjutkan ke tim KKI lanjut gitu. Jadi harus berkirim lagi seperti itu biar dicek ke sistem oleh tim admin KKI yang di level 2. Gitu Mas Gitu Widi ya, ya. Bu, Jadi ya. Maksudnya Mas seperti Widi, itu. Mas Widi itu prinsipnya Iya. kan nanti dapat nomor tiket ya Mas Widi. Iya kan seperti maaf ya Kak, kayak kita komplain ke PLN Mobile kan tuh ada nomor tiketnya juga Kak. Jadi kan lihat progresnya nih, lihat oh iya ternyata udah sampai sini gitu Kak. Karena ini harus bolak-balik email terus berarti ya Kak ya. Untuk Ya Mas Widi, pantau.
Ini tambah Bu Yuni, Jadi selamat Bu izin Yuni. Pak Widi, kalau misal 5 hari belum juga Hah? Respon? terselesaikan ya di sistem, Hah? boleh email kembali dengan mengirim nomor tiket yang tadi sudah diberikan gitu ya. Oh gitu. Baik, siap. Siap, Kak. Terima Oke, kasih, gitu Kak. ya, Mas Widi dan Bapak Ibu Hmm. sekalian. Jadi nomor tiket itu sebenarnya digunakan untuk ini ya Bu ya, handover gitu ya Bu, dari L1 ke L2 gitu Iya ya, untuk betul. solve Ya. problemnya dari Mas Widi ataupun Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk pemantauannya, Bapak Ibu bisa pantau melalui email Bapak Ibu masing-masing yang digunakan untuk mengirim aduannya, ataupun bisa cek by akunnya masing-masing Bapak Ibu, apakah problemnya sudah solve ataupun belum. Nah, kalau misalnya jawabannya itu adalah jawaban apa ya Bu namanya ya, jawaban yang apa sih Bu ya, yang reply secara otomatis gitu ya Bapak Ibu, berarti mungkin ada data dari Bapak Ibu yang belum lengkap sehingga Bapak Ibu diminta kembali untuk mengirimkan data Bapak Ibu yang lebih lengkap lagi supaya bisa diselesaikan oleh L2 gitu ya Bu Yuni ya, maksudnya ya Bu ya. Kalau 5 hari Betul. belum terselesaikan, Bapak Ibu juga boleh untuk mengirimkan aduannya kembali dengan mencantumkan tiket dari aduan yang pertama tadi gitu ya Bu. Oke. Ya betul, Bu Eh, Nining. itu ya Bapak Ibu, semoga membantu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu karena waktunya udah sangat molor ya, Bapak Ibu kita janjiannya hanya 1 jam, ternyata sampai 2 jam lebih, ternyata nggak selesai-selesai gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin, saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin belum bisa terjawab dengan baik, namun kita akan bisa bertemu lagi Bapak Ibu besok hari Sabtu di jamnya nanti Bapak Ibu boleh cek kembali di akun Instagramnya KKI. Nanti di sana akan ada update dari jadwal setiap kali sosialisasi kapan sih Kolegium Keperawatan akan melakukan sosialisasi kembali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian izin Bu Yuni sebelum eh, ditutup Bu Yuni, saya ada titipan ini Bu, informasi Bapak Ibu ya. Coba sebentar saya izin membuka dulu ya Bapak Ibu. Oke. Izin Bapak Ibu sekalian, jadi selain Bapak Ibu boleh mengecek melalui akun KKI, Bapak Ibu juga diperbolehkan ya Bapak Ibu silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu mengajukan melalui DM dari Instagramnya Kolegium Keperawatan ataupun melalui email Kolegium Keperawatan ataupun channel WhatsApp dari Kolegium Keperawatan ataupun YouTube channel dari Kolegium Keperawatan. Nanti Bapak Ibu silahkan memberikan pertanyaan baik itu tentang aduan kendala ataupun khususnya mungkin UKOM gitu ya Bapak Ibu karena hal itu banyak yang masih ditanyakan gitu ya. Akan tetapi untuk aduan verifikasi ranah B maupun ranah C nanti Bapak Ibu sekalian tetap melalui helpdesk di Jenakas gitu. Kemudian izin Bapak Ibu dan juga Bu Yuni, tadi disampaikan bahwa ranah A ini diselenggarakan memang melalui pelataran sehat. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kegiatan dari Kolegium Keperawatan, silakan Bapak Ibu Kolegium Keperawatan akan mengadakan kegiatan webinar nasional manajemen kolaboratif keperawatan dalam pemberian antibiotika untuk meningkatkan kepatuhan, kualitas, dan inovasi dalam layanan keperawatan di era digital yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Kolegium Keperawatan yaitu Profesor Dr. Nur Salam M. Nurshons. Begitu Bapak Ibu sekalian dari kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak Ibu nanti bisa sampaikan melalui channel sosial media kami. Kemudian waktu dan layar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Yuni. Silakan Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nining, luar biasa sekali Bapak Ibu. Boleh kita berikan kalau tepuk tangan susah ya, reaksi jempol atau tepuk tangan ya. Sebentar.